Ambil nyawamu. Tidak perlu Kaisar Langit yang bertindak. The film was translated and narrated by M Media. Puncak alam suci. Itu salah. Kau sedang mempraktikkan seni iblis. Ini adalah teknik rahasia dari Dongying. Teknik pemutus jiwa naga hitam agung. Kau sudah terkena racun kuat pemutus jiwaku. Dalam waktu kurang dari 3 hari, kau akan mati karena meridianmu terputus sepenuhnya. Iblis Dongying ini juga mempraktikkan seni iblis. Sepertinya, aku harus turun tangan sendiri sekarang. Yi Fen, lihat situasi sekarang. Kau masih berpura-pura menjadi orang hebat di sini. Kurasa kau ingin mencari alasan untuk melarikan diri. Melarikan diri saat menghadapi pertempuran. Benar-benar memalukan. Bukankah Jiang Han itu pergi lebih awal dariku? Tuan muda Jin pergi menemui musuh. Bisakah kau membandingkan dirimu dengannya? Kau bodoh. Kau benar-benar payah. The film was translated and narrated by M Media. Teknik gerakan macam apa ini? Rasa dari seni iblis Dongyingku pasti sulit untuk ditanggung. Satu-satunya cara untuk menawar racun itu adalah dengan melakukan kultivasi ganda. Dengan ahli alam suci, aku kebetulan membutuhkan penghangat tempat tidur. Bagaimana kalau kau ikut denganku sekarang juga? Bergabunglah dengan Kekaisaran Dongying aku. Dan selagi kau melakukannya, lahirkan banyak putra untukku. Kau. Bagaimana kau bisa muncul? Aku bahkan tidak bisa merasakannya. Ada yang tidak beres. Tanganku. Aku tidak bisa menggerakkannya lagi. Sudah selesai bicaranya. Jika sudah selesai bicara, Kau. bisa mati sekarang. Tamparan pertama ini adalah untuk budak pedangku, Nalan Yan. Mustahil. Aku memiliki seni iblis naga hitam yang melindungi tubuhku. Bahkan, Tuan Iblis Dongying tidak bisa langsung menembusnya. Bagaimana mungkin bisa menghancurkan pertahananku dengan satu tamparan? Tamparan kedua ini adalah untukmu, karena mengganggu perjamuan pertunanganku. Cepat. Hentikan dia. Prajurit Dongyingku sudah mati. Pemutus jiwa naga hitam. Tubuh emas abadi. Aktifkan. Yi Fen. Tubuh emas abadi naga hitamku dipinjamkan kepadaku dari secercah energi Tuan Iblis Dongying. Bahkan bom nuklir tidak bisa meledakkannya. Aku ingin melihat bagaimana kau menghancurkan tubuh emasku. Pukulan ketiga ini adalah untuk bangsa nagaku dan seluruh rakyat di bawah The langit. film was Ini translated untuk mereka. and narrated by Anggota M klan yang Media. diserang dan dibantai oleh kalian ras asing. Ini untuk 10.000 tahun semangat abadi bangsa nagaku. Kalian semua harus mati. Tidak. Yi Fen keluarlah. Yi Fen. Di mana Qingyan? Serahkan Qingyan padaku. Sialan. Kalian semua. Tidak bisakah kalian membuka pintu dengan benar? Mengapa kalian tendang gerbangku tiap datang? Gerbang utama yang baru saja aku perbaiki. Si tukang pantul. Kakak ipar. Ada apa sepagi ini? Mengapa emosimu begitu besar? Qingyan bilang dia pergi mendaki Gunung Naga Harimau kemarin. 1 hari penuh telah berlalu. Aku sudah mencari ke seluruh Gunung Naga Harimau. Tapi aku tidak bisa menemukannya.
Ponselnya juga dimatikan. Katakan padaku di mana kau menyembunyikannya. Wanita ini pergi mendaki lagi. Dan itu gunung naga harimau lagi. Bukankah dia akan mencari pria itu lagi? Qi Xianyun. Aku akan memberimu 3 menit. Jika kau tidak menyerahkan Qingyan padaku, aku akan melakukan hal yang sama seperti 5 tahun lalu. Memandikan keluarga Yimu dengan darah. Memandikan keluarga Ye dengan darah. Beraninya kau. Dulu keluarga Jiangmu hanyalah anjing dari keluarga Yeku. 5 tahun lalu anjing itu menggigit tuannya. Hari ini aku akan memberitahumu. Aku akan menunjukkan siapa tuannya dan siapa pelayannya. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Melapor Tuan Muda Jian, Nyonya Muda telah ditemukan. Apa yang terjadi barusan? Ilusi ini pasti ilusi. Ketemu. Di mana dia? Tuan Muda Jian. Dia berada di Olah Naga Harimau. Bagus, akhirnya dia ditemukan. Tunggu. Olah Naga Harimau. Ya, dan ada seorang pria di sampingnya. Seperti yang diduga dia pergi mencari pria itu. Aku tidak bisa membiarkannya putus dengan Jiang Han. Aku harus mengikuti mereka dan melihat. Siapkan mobilnya. Segera pergi ke Olah Naga Harimau. Tunggu. Angin sangat kencang di pegunungan. Ambil ini. Aku tidak menyangka ini. Kau anak muda yang cukup perhatian. Yevan ini benar-benar bodoh. Aku hampir merobohkan rumahnya. Namun dia masih memberiku topi. Tidak punya tulang punggung, benar-benar pengekut. Ini sangat pas, ayo pergi. Qi Xianyun, lepaskan istriku. Apa yang sedang terjadi? Kalian pasangan yang tidak tahu malu. Jiang Han, jaga mulutmu. Qi Xianyun, jangan berpikir karena kau berada di alam suci. Aku takut padamu. Leluhur keluarga Jiangku masih berada di puncak alam suci dan akan keluar dari pertapaan dalam beberapa hari. Kau pikir keluarga Jiangku bisa diremehkan? Jing Han, dengarkan penjelasanku. Diam. Kau wanita keji. Aku salah mengira kau sebagai seorang dewi yang tradisional. Tapi aku tidak menyangka kau adalah orang seperti ini. Wanita keji sepertimu tidak memenuhi syarat untuk memasuki gerbang keluarga Jiang kami. Jangan. Kalian berdua mengunci diri di sini. Kalian benar-benar tidak boleh putus. Kakak Jiang Han. Bukan aku yang bicara. Mengesampingkan fakta. Apakah kau benar-benar tidak bersalah? Aku salah. Aku telah dikhianati. Bagaimana mungkin aku yang bersalah? Kakak Jiang Han, aku bertanya padamu. Hanya karena kau punya 2 mata lagi. Kau pikir kau hebat. Mata mana milikmu yang melihat Qingyan berselingkuh? Ada bukti manusia dan fisik. Lutut ini semuanya hitam. Dia dan Qi Xianyun keluar dari hotel. Bagaimana kau menjelaskan ini? Apakah kau tahu bahwa apa yang dipraktikkan Qingyan kami adalah teknik lutut giok angin cepat? Untuk memotivasi teknik ini, seseorang harus berlutut di tanah dan terus-menerus menempa diri di gunung dan hutan. Hanya begitu bisa capai asah kulit murni tulang. Qingyan kami memotivasi teknik ini. Untuk apa? Bukankah itu masih untuk menjadi pasangan yang setara dengan statusmu? Tuan Muda Jiang setara. Namun kau begitu mengerikan. Sekarang kau mengambil ini dan menggunakannya sebagai alasan untuk membuat rumor murahan tentang kami para gadis. Sungguh menyedihkan dan memilukan. Apakah benar ada hal seperti itu? Aku salah paham terhadap Qingyan. Tidak, itu tidak benar. Yifan, jangan pernah berpikir untuk menipuku lagi. Kau pikir aku anak berusia 3 tahun. Dia bersama Qi Xianyun. Bagaimana kau menjelaskan itu? Sialan, Qi Jiang Han meningkat. Setelah diselingkuhi. Tidak mungkin. Wanita ini harus dipasangkan dengan Jiang Han. Jiang Han. Siapa kakak senior Qi itu? Dia adalah sahabat pria Qingyan sejak kecil. Sebagai seorang wanita, apa salahnya memiliki beberapa sahabat pria? Bahkan jika seorang wanita sudah menikah, dia tetap perlu memiliki teman pria. Dia memiliki banyak teman dekat lawan jenis. Itu sangat normal. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bisakah kau menutupinya seperti itu? Bisakah kau memutihkan nama seperti itu? Terlebih lagi, kau juga tahu bahwa pernikahanmu sudah dekat. Dan Qingyan kami mengalami kegugupan pranikah. Ketidakseimbangan mental. Apa salahnya mencari sahabat pria untuk mendaki gunung dan mencurahkan isi hati padanya? Biar ku beritahu, sebagai tunangan Qingyan,
Kau tidak hanya gagal memenuhi tanggung jawabmu untuk merawatnya, tetapi kau juga mencampuri kehidupan pribadinya. Dan kau bahkan memfitnah King Yan kami berselingkuh. Gadis mana yang The akan film was menggunakan translated reputasinya and sendiri sebagai narrated lelucon? by M Kau masih Media. belum menyadari kesalahanmu. Cukup. Jangan bicara lagi. Kau benar-benar tidak layak untuk King Yan kami. Maaf, kami tidak akan menikah denganmu. Yeven, kau benar-benar mengacau kali ini bukan? Jangan khawatir, aku akan menghitung sampai 3. Dia akan segera memanggil kita kembali. 3, 2. King Yan, aku salah. Aku seharusnya tidak salah paham padamu. Aku mohon padamu, tolong beri aku kesempatan lagi, oke? Jing Han, jangan seperti ini. Ini semua salahku. Aku berjanji tidak akan menghubungi mereka. Para pria simpanan itu lagi. Tidak, King Yan. Ini semua salahku. Wajar wanita baik punya beberapa teman pria. Itu sangat bisa dibenarkan. Seharusnya aku memahamimu. Mulai sekarang mengenai kehidupan pribadimu, aku tidak akan pernah ikut campur lagi. Kau bahkan boleh mengundang teman-teman priamu untuk datang dan bersantai di rumah kita. King Yan, mari kita menikah. Mari kita menikah sekarang juga. Aku akan kembali dan memberitahu para tetua keluarga. Upacara pertunangan akan dibuat sederhana. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tunggu. Apakah kau tahu bahwa King Yan kami adalah gadis tradisional? Dan ibunya juga seorang wanita menikah yang tradisional. Dan aku adalah orang kepercayaan pria ibunya. Teman pria ibunya. Wanita menikah yang tradisional. Sebelum ibunya meninggal, dia secara khusus menginstruksikanku, mengatakan bahwa pernikahan King Yan harus mega. Hal-hal seperti 3 surat dan 6 ritus. Mahar dan hadiah pertunangan tidak satu pun boleh dihilangkan. Kau tidak ingin ibu mertuamu menangis di alam baka, bukan? Kapan ibuku pernah mengatakan itu? Trik apa yang sedang dimainkan Yeven sekarang? Jing Han, jangan dengarkan omong kosong Yeven. Ibuku tidak pernah mengatakan hal-hal itu. Yeven, kau. Apa yang kau katakan benar sekali. Terima kasih. Aku tadi bingung. Jangan khawatir. Aku pasti akan memberikan King Yan sebuah pernikahan abad ini. Kalau begitu aku akan kembali dulu dan mendiskusikannya dengan keluarga. Datanglah temui aku di kediaman Jiang nanti. Kita bisa mendiskusikan jumlah spesifik mahar pernikahan. Kalau begitu aku pergi sekarang. The film was translated and Apa yang narrated sedang by M direncanakan Media. Yeven? Tapi dia bantu bersihkan namaku. Dia pasti peduli padaku jauh di lubuk hatinya. Tidak, aku harus menegaskan kendali atasnya. Yeven, kau sangat membantuku tadi. Saat aku menikah nanti, aku pasti akan mengamankan posisi untukmu di keluarga Jiing. Lalu kau bisa terus menjadi anjing peliharaanku. Bagaimana menurutmu? Alasan aku melakukan ini sepenuhnya karena keinginan terakhir ibumu. Itu bukan karena dirimu. Selain itu, bisakah kau menjauh dariku? Apa yang baru saja kau makan? Mengapa ada bau busuk di mulutmu? Bau busuk seseorang yang sudah mati. Kau jelas memiliki aku di hatimu, namun kau menyangkalnya. Kau bahkan berbohong pada Gu Yingzu, mengklaim kau telah mencapai alam suci, membuatku ditampar olehnya tanpa alasan. Hari ini aku akan membongkar kedokmu pembohong. Kakak seperguruan Qi, serang. Adik seperguruan. Jangan khawatir. Sampah tahap kondensasi Qi. Mengaku berada di alam suci. Berani bermimpi untuk memasuki perkumpulan langit bumi. Cari mati. Berlututlah. Ini adalah legendaris, domain indera ilahi yang hanya dimiliki oleh ahli tingkat Kaisar Langit yang bisa mengaktifkannya. Konon kabarnya, segala sesuatu di dalam domain indera ilahi berada dalam kondisi jiwa. Tingkat suci memiliki baju zirah perak, sementara tingkat Kaisar Langit memiliki baju zirah emas. Sosoknya sebesar gunung dan sungai. Tidak mungkin. Begitu berlebihan. Tunggu sebentar, mengapa aku ada di sini? Biar kupikirkan, detik terakhir. Aku sedang membunuh Yeven itu. Mungkinkah itu Yeven? Yeven. Qi Xianyun, apa yang baru saja kau katakan? Menyuruhku berlutut. Kakak seperguruan Qi, mengapa kau belum menyerang? Cepat bantu aku memberi Yeven pelajaran. Jiwa rusak. Alam runtuh. Kau. Tamatlah, hidup ini sudah berakhir. Yeven.
Kau sama sekali tidak berada di alam suci. Sudah kukatakan sejak lama, Yifen itu hanya tidak berada di alam suci. Kakak seperguruan Qi hebat sekali. Aku akan memberitahu Gu Yingzu sekarang juga bahwa dia telah ditipu. Yifen sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan perkumpulan langit bumi. Kakak seperguruan Qi, apakah kau ingin ikut denganku? Kau, mengapa kau berlutut? Wanita keji, kau telah membunuhku. Dia sama sekali tidak berada di alam suci. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Dia benar-benar tidak berada di alam suci. Bukankah sudah kukatakan sejak lama? Kau, sudahlah lupakan saja. Aku tidak bisa menjelaskannya pada orang sepertimu. Semuanya sudah berakhir. Aku baru saja memasuki alam suci. Dan jiwa ilahiku terluka. Turun 3 alam sekaligus. Aku harus kembali berkultivasi dalam pengasingan. Ngomong-ngomong, jangan datang mencariku. Aku belum ingin mati. Tunggu. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kau salah jalan. Terima kasih. Apa itu tadi? Tidak ada apa-apa. Hanya saja Qi Xianyun hampir dipukuli sampai mati olehku. Dia pasti sangat ketakutan sekarang. Yeven, kau lucu sekali. Kakak seperguruan Qi adalah tinju dewa nomor 1 di alam suci, di bangsa naga. Kau hampir memukulinya sampai mati. Kurasa kau hampir membuatnya tertawa sampai mati. Percaya atau tidak terserah padamu. Harus diakui. Keberuntunganmu cukup bagus. Jika bukan karena kakak seperguruan Qi baru saja menembus ke alam suci hari ini, dan fondasinya belum stabil, perlu dikonsolidasikan. Kurasa kau sudah mati di sini sejak lama. Gadis ini sangat menyebalkan. Jika bukan karena ingin menghancurkan hati seseorang dan membiarkan pasangan tak tahu malu ini bersama, aku sudah membunuhnya sejak lama. Berhenti bicara omong kosong. Mari kita pergi ke keluarga Jiang terlebih dahulu The film was untuk meminta uang mahar dari Jiang Han. and narrated by M Media. Domain indera ilahi. Dikerahkan di sini. Aku baru saja secara misterius menyusup ke dalam domain indera ilahi. Sempat melihat sekilas pukulan yang memukau itu. Langit dan bumi seketika hancur dan runtuh. Sangat kuat. Sayang sekali. Aku hanya melihat sekilas profil samping dari patung ilahi itu. Mengapa terlihat seperti Yifen? Mungkinkah Yifen adalah ahli kuat yang selama ini kucari? Sayang sekali Liu Qingyan yang bodoh itu, buta dan tidak tahu apa-apa. Tapi itu juga tidak masalah, kebodohannya justru menguntungkanku. Sudah waktunya untuk kembali, dan mendiskusikan rencana pernikahanku. Aku awalnya ingin menggunakan nama uang mahar untuk mengambil kembali aset keluarga Yeku. Aku tidak menyangka itu akan menjadi bumerang. Lagi pula Jiang Nanhe bukanlah seorang bucin seperti Jiang Han. Kecuali kau menawarkan syarat yang tidak bisa mereka tolak. Aku mengerti. Qingyan. Itu semua karena ayahku tidak setuju. Qingyan, aku minta maaf. Yeven, apakah kau melakukan ini dengan sengaja? Kau hanya ingin merusak pernikahanku. Kecemburuanmu dan sifat posesifmu terlalu tinggi. Kau benar-benar tahu cara menyalahartikan sesuatu. Pergi. Pergilah. Jiang Han. Sayang sekali. Tubuh suci bawaan Qingyan. Keluarga Jiangmu tidak diberkati untuk menikmatinya. Tubuh suci. Tubuh suci apa? Apakah kau tahu tentang tubuh suci bawaan ini? Itu semua adalah hal yang sulit ditemukan dalam 10.000 tahun. Keajaiban kultivasi. Tubuh suci ini memiliki tubuh suci kuno tertinggi bawaan. Tubuh suci pupil ganda bawaan. Itu semua keberuntungan besar jarang dalam 10.000 tahun. Namun di dalam tubuh Qingyan adalah sejenis tubuh suci yang sulit ditemukan dalam 1.000.000 tahun. Aku tubuh suci bawaan. Qingyan itu. Tubuh suci macam apa itu? Pernahkah kau mendengar tentang tubuh suci yang terlahir untuk berkultivasi ganda? Tubuh suci semacam ini
tidak memiliki manfaat untuk kultivasi tunggal. Namun bagi mereka yang berlatih kultivasi ganda, ini sangat bermanfaat. Ini dapat memungkinkan mereka yang berlatih kultivasi ganda untuk mencapai puncak kenikmatan. Langsung melesat ke alam kuasi Kaisar Langit. Tubuh kultivasi ganda. Tetap puncak kenikmatan. Alam kuasi Kaisar Langit. Mengapa aku menjadi bucin untuknya selama 3 tahun? Dan setelah menjadi bucin tanpa hasil, masih memintamu untuk mahar yang begitu mahal. Bukankah ini alasannya? Masuk akal, ini terlalu masuk akal. Apa nama tubuh suci jenis ini? Langit. Seperti yang diharapkan dari rumah Nalanian Dewa Perang Wanita. Bahkan tidak ada satupun pelayan. Sosok ini adalah Nalanian. Siapa itu yang layak untuk membuatnya berlutut? Nalanian menerima perintah. Hamba tak akan kecewakan kepercayaan Kaisar Langit. Kaisar Langit. Kaisar Langit berada di balik tirai. Aku akan menemui Kaisar Langit. Aku memiliki tubuh suci Dewa Bunga. Kaisar Langit pasti ingin berkultivasi ganda denganku. Jing Han tidak lagi berguna. Selama pertunangan, hamba ini pasti akan membawa orang-orang dan bergegas ke Hotel Jiang Cheng. Tunggu pertunangan malam ini. Di Hotel Jiang Cheng. Hotel itu sudah dipesan oleh keluarga Jing. Mereka yang bertunangan malam ini, bukankah hanya Jing Han dan aku? Mungkinkah Kaisar Langit adalah Jing Han? Selamat sebelumnya, atas keberhasilan Kaisar Langit mengadakan upacara pernikahan. Siapa itu? Menerobos masuk ke kediaman Nalan adalah mencari mati. Nona Nalan. Aku Liu Qingyan. Hari ini adalah perjamuan pertunanganku. Aku datang untuk mengundangmu. Jadi kau adalah Liu Qingyan. Hamba pasti akan hadir. Semua orang bilang bahwa di bangsa naga ini, Nalanian Dewa Perang Wanita nomor 1 sulit diundang. Mengapa kau setuju begitu saja hari ini? Apakah menurutmu ini karena dirimu? Ini hanya karena perintah Kaisar Langit. Jing Han memang Kaisar Langit. Ini undanganmu. Ini adalah. Siapa yang menulis prasasti di undangan ini? Itu dari sampah di sisiku. Ye Fen yang menulisnya. Ini sebenarnya dari Kaisar Langit, prasasti yang dianugerahkan secara pribadi. Mengetahui bahwa aku adalah tunangan Kaisar Langit, apa kau takut sekarang? Jadi kenapa kalau kau seorang dewa perang wanita, kau tetap harus tunduk padaku? Ye Fen si sampah ini tidak berguna. Kecuali dia punya tulisan tangan yang bagus, aku akan memberimu tugas. Setelah pernikahan, bantu aku melumpuhkan tangannya. Aku ingin dia berharap dia mati saja. Berulang kali menghina Kaisar Langit. Tak tertahankan. Tidak perlu bersabar lagi. Mati. Nalan, jangan bergerak. Belum saatnya. Kalau begitu aku pergi dulu. Ingat untuk datang. Ye Fen, apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada. Mengundang Nalanian ke perjamuan pertunangan. Apakah kau berhasil mengundangnya? Tentu saja. Teruslah berpura-pura. Apakah kau yang mengundangnya? Percaya atau tidak? Baiklah Ye Fen, kau berani bicara padaku seperti itu sekarang. Setelah Jing Han mengumumkan bahwa dia adalah Kaisar Langit, aku akan melihat seberapa lebar matamu terbelalak. Setelah aku menikahi Kaisar Langit, kau akan menyesalinya. Perkumpulan Kaisar Langit yang susah payah kau masuki, sebenarnya hanya untuk melayani kami sebagai pasangan. Aku akan melihat ekspresi seperti apa yang kau miliki nanti. Aku sama sekali tidak peduli. Di mana Jing Han? Tuan Muda Jian tidak ada di rumah. Dia baru saja keluar. Katanya dia ada di hotel. Menjamu beberapa tamu terhormat. Benar saja waktunya tepat. Jing Han pasti baru saja berada di rumah keluarga Nalan.
Aku kelelahan. Aku tidak menyangka bahwa merencanakan perjamuan pertunangan akan sangat melelahkan. Biar ku beritahu, aku baru saja menerima beberapa gelombang tamu terhormat. Beraktinglah, teruslah berakting. Tuan muda Jing pasti sedang mengujiku. Di drama TV, presiden yang mendominasi selalu menyembunyikan identitas mereka seperti ini untuk menguji pemeran utama wanita. Aku awalnya ingin mencampakkan Jing Han. Sekarang aku harus dengan cepat Qing Yan, memasak nasi sebelum matang. Jing Han, lihat. Ini bahkan belum gelap. Perjamuan pertunangan itu penting. Bisa diserahkan kepada para pelayan. Mengapa tidak? Kita gunakan waktu ini untuk melakukan sesuatu yang kita sukai. Qing Yan, apa yang kau lakukan? Bagaimana menurutmu? Itu tidak benar. Qing Yan pasti sedang mengujiku. Kemarin aku memaksakan diriku padanya, menyebabkan Qing Yan terluka di dalam. Kali ini aku harus menahan diri. Qing Yan, kau tidak perlu mengujiku lagi. Aku tahu bahwa kau adalah gadis tradisional. Jangan khawatir, sebelum pernikahan, aku pasti tidak akan membuat kesalahan lagi. Kau si bodoh. Serius, apakah kau punya rahasia yang kau sembunyikan dariku? Kau tahu tentang ini. Tapi, aku belum bisa memberitahumu rahasia ini. Tapi aku berjanji padamu, pada hari pernikahan kita, aku akan memberimu kejutan besar. Aku memang punya rahasia. Aku berencana pada malam pernikahan kita untuk bertindak terhadap Yifan dan mengambil kembali semua properti. Pada hari pernikahan, dia akan mengumumkan identitasnya sebagai Kaisar Langit. Benar, leluhur keluarga Jin memiliki teknik tatapan aura. Juga akan melihat identitasnya. Tidak perlu menyembunyikannya lagi. Ini bukan lagi sekadar petunjuk. Ini adalah indikasi yang jelas. Suamiku adalah Kaisar Langit. Suami, jangan masukkan masalah antara aku dan Kisian Yun hari ini ke dalam hati. Aku tidak akrab dengannya. Hari ini bersamanya hanya untuk memutuskan hubungan. Aku tidak akan pernah lagi menghubungi para pria kepercayaan itu. Jangan khawatir, aku tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Juga dengan alammu, bagaimana mungkin kau bisa memasukkan kakak seperguruan Ki dari alam suci ke dalam hati? Jadi hari itu, Kisian Yun muntah darah adalah perbuatanmu. Masih berpura-pura. Aku bertanya satu terakhir. Kalau begitu izinkan pertanyaan, apakah kau atau bukan? Jangan tanya. Ya. Dia bilang dia adalah. Jing Han mengakuinya. Dia adalah Kaisar Langit. Aku benar-benar mencintaimu. Jangan tanya, jawabannya adalah cinta. Cinta. Aku mengerti. Belum waktunya untuk mengungkap identitasnya. Tapi suami, bisakah kau tidak membiarkan Yifan memasuki perkumpulan Kaisar Langit hari ini? Aku tidak menyukainya. Ini, masalah masuk ke perkumpulan Kaisar Langit. Aku juga tidak bisa memutuskan. Gu Yingzue itu sudah merekomendasikannya untuk bergabung. Bukankah itu hanya masalah ucapanmu? Tolong bantu aku. Kapan aku menjadi begitu kuat? Tapi, masalah ini sebenarnya sederhana. Selama aku mengalahkannya di depan semua pejabat kota, di depan umum, mengekspos bahwa dia tidak memiliki kekuatan alam suci. Bukankah itu sudah cukup? Suami sangat luar biasa. Hari ini, aku pasti akan membuatnya kehilangan muka. Bagus. Istri, kau perlu pergi mengganti pakaianmu. Hari ini, aku ingin kau mengungguli semua orang. Biarkan semua orang di Jiangqing melihat bahwa aku menikahi pengantin wanita yang begitu cantik. Nona Liu, penampilanmu ini pasti akan mengungguli semua orang malam ini. Itu wajar. Malam ini, bukan hanya keluarga Nona Gu yang datang. Gu Yingzu, tapi juga Dewi Perang Wanita Bangsa Naga Nalan Yan. Aku harus melampaui mereka semua dan membuat Yifan itu menyesal. Siapa yang ingin kau ungguli? Kakak kenapa kau di sini? Tidak ada yang bisa mengungguli kakak. Kakak, kau sangat cantik. Kakak seperguruan Kisian Yun telah mengujinya. Dia mengatakan bahwa Yifan pada dasarnya tidak berada di alam suci. Bagaimana mungkin penilaianku sendiri salah? Hari ini, aku tidak hanya akan berada di perjamuan pertunangan, mengumumkan masuknya Yifan ke perkumpulan Kaisar Langit. Aku juga akan mengumumkan sesuatu, peristiwa besar yang menyangkut seluruh hidupku. Aku juga akan menikah. Kakak akan menikah. Siapa yang cukup beruntung mendapatkan keberuntungan ini? Apakah pengantin pria sudah di sini? Dari keluarga berbakat muda mana dia? Dia ada di sini. Dia adalah
Siapa itu? Kau akan tahu saat waktunya tiba. Saat waktunya tiba. Jangan salahkan aku karena mencuri perhatianmu. Aku pamit. Aku paling benci gadis teh hijau yang mencari perhatian seperti ini. Mencoba mencuri perhatianku. Orang yang kunikahi. Tidak lain adalah satu-satunya kaisar langit. Di dunia ini, Jing Han. Hari ini adalah perjamuan pertunangan putraku yang tidak berguna. Selamat datang semuanya, karena telah datang untuk memberikan dukungan. Saudara Jian. Selamat. Keluarga Gu kami mempersembahkan ginseng roh 1000 tahun. 100 batang sebagai tanda ucapan selamat kami. Gu Hansan ayah Gu Yingsu. Bahkan patriark keluarga Gu telah tiba. Ini benar-benar peristiwa yang agung. Terima kasih saudara gue. Pada kenyataannya, hari ini, selain para petinggi kota Jiancheng yang hadir di sini, dari ibu kota, Nona Nalan Yan dari keluarga Nalan juga datang beri ucapan selamat. Keluarga Nalan, salah satu dari 10 klan suci besar, Nalan Yan, dia adalah dewa perang wanita nomor 1 bangsa naga. Bahkan dia datang. Keluarga Jing benar-benar memiliki prestis yang luar biasa. itu masalah kecil. Hanya masalah kecil. Hari ini, perjamuan pertunangan hanyalah hidangan pembuka. Pernikahan resmi akan diadakan 3 hari kemudian. Saat itu, leluhur keluarga Jiang saya akan resmi keluar dari pengasingan. Leluhur keluarga Jiang akan menggunakan teknik aura gazing untuk menemukan kaisar langit. Keluarga Jiang saya akan menjadi keluarga nomor 1 di perkumpulan kaisar langit. Setelah pertunangan hari ini, aku khawatir keluarga Jiang dalam peringkat keluarga perkumpulan kaisar langit akan naik beberapa tingkat lagi. Keberuntungan keluarga Jiang mencapai langit. Keberuntungan mereka seperti naga. Tuan Kato, para ahli Dongyin sudah diposisikan di luar aula perjamuan. Dengan satu perintah darimu, kita bisa segera membantai semua orang di aula perjamuan. Luar biasa. Tunggu sedikit lebih lama. Tunggu sampai semua tokoh penting tiba. Perjamuan pertunangan berakhir. Dan saat mereka lengah, kita akan menyerang dengan kekuatan penuh. Dan membantai seluruh kota. Sambutlah Nona Nalan. Yifan, Yeven, kenapa kau di sini? Ini disiapkan untuk upacara yang disiapkan. Untuknya Nona Nalan. orang yang tidak sopan. Bukankah ini si bucin nomor 1 Jiangcheng, Yifan? Dia mengikuti Liu Qingyan, mengejarnya ke pesta pertunangan. Benar-benar badut. Dia mungkin akan membuat keributan di pernikahan. Yifan tahu, dewinya akan menikah. Dia merasa tidak enak badan. Aku bertaruh. Detik berikutnya, dia akan menangis dan memohon pada Liu Qingyan agar tidak bertunangan. Karena semua orang sudah di sini. Aku melihat semua orang tampaknya memiliki prasangka terhadapku. Sebenarnya sejujurnya, pesta pertunangan ini diatur olehku. Sebenarnya selama 3 tahun ini, aku hanya dipercayakan oleh Ibu Liu Qingyan. Jadi, itulah sebabnya aku merawatnya dengan sepenuh hati. Merawatnya. Mengenai dirinya, aku sama sekali tidak memiliki perasaan romantis padanya. Saat aku tahu bahwa dia dan Jiang Han akan berkultivasi ganda, aku berinisiatif membiarkan mereka menikah. Yifan bukan bucin. Kita salah paham tentang Yifan. Terlebih lagi, pada hari pernikahan, aku Yevan secara pribadi yang akan membiayainya dan mengatur. Pernikahan yang agung dan mewah untuk Qingyan. Pernikahan yang sangat megah. Saat waktunya tiba, skalanya akan 10.000 kali lebih besar dari pesta pertunangan ini. 10.000 kali lipat. Sepertinya, dia benar-benar bukan bucin. Dia bahkan membiayai pernikahannya sendiri. Dia benar-benar dipercaya oleh seseorang, setia dan benar. Dia hanya berpura-pura kan? Jika kau tidak bisa memilikinya, berpura-puralah murah hati. Bagus untukmu, Yifan. Jadi kau ingin menggunakan pesta pertunangan untuk menyingkirkan reputasi menggemaskanmu. Jangan jadi munafik dalam mimpimu. Kau hanya tidak bisa memilikiku, dan kau sedang mengamuk. Jing Han, kendalikan dia. Baiklah. Yifan, kau bajingan tak tahu malu. Kau sudah menjadi bucin.
selama 3 tahun. Dan karena kau tidak bisa mendapatkan Qingyan, kau melakukan sandiwara ini untuk membersihkan namamu bukan? Kau pikir kami akan mempercayaimu? Reputasi bucinmu sudah mengakar kuat di hati orang-orang. Tidak percaya? Tanyakan pada para pejabat di sini. Apakah ada yang akan mempercayainya? Aku percaya itu. Aku tidak hanya percaya bahwa Yifen bukan bucin. Aku rekomendasikan gabung perkumpulan Kaisar Langit. Yingzhe, apa kau sudah gila? Hanya seorang yang tidak berguna. Kau ingin merekomendasikannya ke perkumpulan Kaisar Langit. Ayah dengan kekuatan Yifen, mustahil baginya untuk menjadi bucin. Dia sama sekali bukan orang yang tidak berguna. Dia telah menyembunyikan dirinya selama 3 tahun terakhir. Kekuatannya sebenarnya di atas alam suci. Bahkan mungkin saja Kaisar Langit yang potong kesengsaraan surgawi 9 naga beberapa hari lalu adalah Yifen. Yifen adalah Kaisar Langit. Tertawa sampai mati aku. Yifen, apa yang telah kau berikan pada Gu Yingzhu? Ramuan pemikat macam apa yang kau tuangkan ke tenggorokannya? Kaisar Langit adalah orang bernama Yifen ini. Kedua belah pihak kita belum memulai perang, namun lawan sudah mengungkapkan kartu as mereka. Tidak perlu terburu-buru. Tunggu sedikit lebih lama. Orang bangsa naga sangat licik. Kata-kata yang mereka ucapkan tidak bisa dipercaya. The film was translated and Kau harus mencatat narrated semua by keadaan ini Media. secara rinci. Ini semua adalah intelijen yang sangat baik bagi Dongying. Kembalilah dan laporkan kepada Sang Raja Suci. Ya. Kau bahkan belum meminum anggurmu. Keponakan. Sudah mabuk. Saudara Jian, saya minta maaf karena membuat Anda tertawa. Putri saya hanya tahu cara berkultivasi dan tidak memahami etika sosial. Saya tetap meminta Saudara Jian untuk membantunya menemukan seorang pemuda berbakat. Setelah dia menikah, semuanya akan baik-baik saja. Ayah, mengapa ayah juga tidak percaya padaku? Selain itu, aku Gu Yingzhu, berani mencintai dan berani membenci. Aku hanya akan menikah dengan yang terkuat. Aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Aku ingin menikahi Yifen. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Sama sekali tidak. Benar-benar mustahil. Yifen adalah priaku. Aku tidak bisa selesai mencatatnya. Aku benar-benar tidak bisa selesai mencatatnya. Hubungan ini terlalu rumit. Itu menakutkan. Sungguh layak menjadi orang bangsa naga. Sebuah pertunangan dibuat begitu spektakuler. Budaya Timur memang mendalam dan luas. Qingyan kau. Kau, apa yang baru saja kau katakan? Sudah ku bilang. Aku keberatan. Yifen itu pada dasarnya tidak layak. Nona Gu, bagaimana mungkin dia layak untuknya? Benar, tepat sekali. Yifen adalah bucinku. Aku tidak menginginkannya lagi. Jadi orang lain juga tidak boleh mengambilnya. Lagi pula Yifen hanyalah sampah yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia disukai oleh dewi seperti Gu Yingzhu? Jinghan, cepatlah bergerak. Segera bongkar wajah aslinya. Dia pada dasarnya tidak memiliki kultivasi alam suci. Agar Nona Gu tidak tertipu. Bagus. Yifen, bocah ingusan. Menipu orang di mana-mana. Tapi kau lupa. Skema dan tipu muslihat tidak akan pernah bisa mencapai hal-hal besar. Di hadapan kekuatan mutlak, skema-skemamu hanya akan menjadi kertas sampah. Mencari mati. Berhenti. Suara di luar mengguncang langit. Tekanan yang sangat kuat. Siapa sebenarnya yang sedang beraksi? Dilihat dari keributan ini, pertarungan seharusnya sudah selesai. Kita menang, kita menang. Bangsa asing Dongying telah dimusnahkan. Kaisar Langit menghancurkan Dongying dengan 3 telapak tangan. Kaisar Langit telah bergerak. Kaisar Langit. Lalu apakah kau pernah melihat seperti apa rupa Kaisar Langit? Ya benar. Kaisar Langit mengenakan setelan hitam dan merupakan pemuda berusia 20-an awam. Ini, apa yang kau katakan sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Seluruh tempat ini penuh dengan anak muda yang mengenakan setelan hitam.
Itu cocok. Jing Han hari ini mengenakan setelan hitam, seorang pemuda berusia awal 20-an. Bagaimana dengan penampilannya? Yah ini, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Aku hanya melihat punggungnya dengan jelas. Tapi itu adalah Kaisar Langit. Siapapun di bawah alam transformasi dewa, saat menatap Kaisar Langit, akan mati karena dantian mereka hancur. Bawahan ini juga berada dalam posisi yang sulit. Keluar. Jing Han. Aku tahu itu kau. Kau pasti baru saja pergi untuk menangani urusan besar, bukan begitu? Aku hanya pergi menyelesaikan kesedihan yang besar. Itu benar-benar tidak terelakkan. Kesedihan besar. Jing Han pergi untuk menyelesaikan kesedihan besar. Kalau begitu Jing Han, bukankah dia Kaisar Langit? Aku tahu itu. Suamiku adalah pria yang menangani urusan besar. The film was translated Aku tahu and kau tidak bisa narrated menahan by diri. M Media. Seorang pria yang membenci kejahatan seperti musuh pribadi. Kau pasti harus turun tangan. Tidak seperti beberapa orang. Saat-saat kritis tiba, mereka cuma tahu kabur pura-pura buang air. Yifen, kemana kau pergi tadi? Tidak ada yang penting. Aku pergi ke toilet. Dan sekalian, menyelamatkan dunia. Apakah kau mengatakan bahwa dirimulah yang melenyapkan para ahli Dongying? Yifen, apakah itu kau tadi yang keluar untuk menghadapi musuh? Aku mendengar dari pelayan. Dia melihat punggung Kaisar Langit. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan setelan hitam. Ini? Bukankah ini pakaianmu? Kakak seperguruanku, lihat waktunya. Kau masih bersikeras dengan pendapatmu sendiri. Jangan tertipu olehnya. Dia sengaja mengenakan pakaian yang sama dengan Jing Han. Hanya saja dia tidak layak untukmu. Yifen, katakan pada mereka. Hari itu, kau yang berada di Gunung Naga Harimau, yang mengerahkan domain indra ilahi sebagai Kaisar Langit. Itu adalah kau yang mengalahkan Qi Xianyun. Itu juga kau yang menyelamatkan mereka. Baiklah. Aku akan berterus terang. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Ya, aku yang melakukannya. Yifen, saat ada bahaya, kau berlari paling cepat. Saat waktunya mengklaim pujian, kau bergegas menjadi yang pertama. Wah, aku terkejut. Itu benar-benar membuka mata. Yifen, menyamar sebagai Kaisar Langit adalah kejahatan pantas dihukum mati sampai 9 keturunan. Yifen, kau bilang kau bisa membodohi orang lain. Tapi mengapa kau membodohi dirimu sendiri? Kau, Tahu lihat. Apa kataku? Apakah aku Kaisar Langit atau bukan? Itu sama sekali tidak penting. Kau tak bisa bangunkan yang pura-pura tidur. Orang-orang yang pura-pura tidur ini. Semuanya. Terlepas dari apa yang dikatakan, krisis dianggap sudah teratasi. Upacara pertunangan hari ini dianggap selesai. Aku Yifen memegang teguh kata-kataku. Pernikahan 3 hari dari sekarang. Aku akan menanganinya secara pribadi. Pada saat itu, tidak hanya selebritas Jiang Chen yang akan diundang, tetapi juga keluarga bangsawan dan klan kuat dari seluruh negeri. Aku akan memberikan Qin Yan pernikahan yang mega. Yifen, akhirnya kau mengatakan sesuatu yang masuk akal hari ini. Mengatakan sesuatu yang masuk akal. Terlepas dari apapun, upacara pertunangan hari ini sukses. Kaisar Langit secara pribadi mengambil tindakan untuk memberikan ucapan selamat kepada mereka pada upacara pertunangan putraku. Kaisar Langit menghancurkan bajak laut Dongying dengan 3 serangan. Ini pasti akan menjadi cerita yang dirayakan. Saya juga meminta semua orang untuk menyebarkan berita ini secara luas. Tentu saja. Pria mesum tak tahu malu. Beraninya kau menghina putriku. Tangkap dia. ayah. Tubuh dan jiwaku sudah dijanjikan kepada Yifen. Aku sudah menjadi milik Yifen. Jika kau ingin menyakiti Yifen, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Kau. Aku memberimu semua sumber daya terbaik yang memungkinkanmu di usia semuda ini untuk mencapai alam suci. Bukan agar kau bisa menikahi seorang bucin. Ayah, Yifen bukan seorang penjilat. Dia benar-benar Kaisar Langit. Diam.
Leluhur keluarga Gu Sail adalah pengawal dekat Kaisar Langit. Garis keturunan keluarga kami ada untuk Kaisar Langit. Bagaimana mungkin saya tidak tahu jika dia adalah Kaisar Langit? Tangkap dia. Aku akan mengambil ini. Tenang saja. Aku tidak akan menyakiti mereka. Tidak akan menyakiti kita. Sombong sekali. Formasi 4 penjuru keluarga Gu saya. Bahkan jika seorang kuasi Kaisar Langit datang, kami akan membuatnya mengelupas selapis kulit. Bersiaplah untuk mati. Formasi pengurung diri yang membingungkan. Langit dan bumi semua bisa dipenjara. Mari kita lihat bagaimana kau memecahkan formasi ini. Memecahkan formasi itu cukup sederhana. Perhatikan baik, aku hanya tunjukkan sekali. Guntur 99 naga. 9 naga emas melingkar. Ini adalah tanda Kaisar Langit. Kaisar Langit. Anda benar-benar Kaisar Langit. Apa lagi? Gu Hanshan buta dan bodoh. Keluarga Gu saya pada awalnya adalah keluarga pengawal pribadi Kaisar Langit. Saya benar-benar berani menyerang Kaisar Langit. Hari ini Gu Hanshan akan mencungkil matanya sendiri dan memutuskan meridiannya sendiri. Ketidaktahuan bukanlah dosa. Lagi pula, putrimu Gu Hanshan sudah menjadi milikku sekarang. Terima kasih Kaisar Langit karena telah mengampuni hidup saya. Kaisar Langit telah muncul. 500 tahun. Bangsa naga akhirnya memiliki Kaisar Langit. Keluarga Gu saya telah menunggumu selama 500 tahun penuh. Mulai sekarang Gu Hanshan hanya akan mengikuti perintah Kaisar Langit. The film was translated Ikuti and Kaisar Langit. narrated by M. Bersumpah Media. setia sampai mati. Ikuti Kaisar Langit. Bersumpah setia sampai mati. Sudahkah kau dengar? Keluarga Kenapa tidak ada pergerakan? Yifen belum matikan. Omong kosong, omong kosong. Aku juga tidak ingin Yifen itu mati. Jika dia mati, bagaimana dia bisa memuja-mujiku? Lagi pula aku belum membuatnya merasakan penyesalan yang paling dalam. Akan lebih baik jika meridiannya hancur total dan dia dicincang menjadi tongkat manusia oleh Sang Pedang Suci, menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. alam rahasia kunun ini sudah menjadi reruntuhan. Aku harus pergi ke sana dan melihatnya. Kau ambil saja. King Yang. Yevan telah kalah. Bahkan senjatanya disita. Aku baru saja melihat. Dia mengikuti di belakang Yang Ganhuan. Tampak benar-benar kalah. Itu hebat. Kau bicara omong kosong. Bagaimana mungkin Yifen kalah? Kepala keluarga memang ceroboh. Itu adalah pedang pembantai. Bagaimana mungkin kami tidak mempercayai kata-kata Jinghan? Yifen itu mengambil tongkat kayu untuk menantang Sang Pedang Suci. Itu sangat lucu. Yevan ada di sini. Yifen, apakah kau baik-baik saja? Apakah kau baik-baik saja? Apa yang mungkin salah denganku? Tugas besar telah selesai. Hari ini, keluarga Yeku naik menjadi keluarga suci. Ini adalah perintah Dewa Perang. Keluarga benar-benar tak terkalahkan. Tebasan pedang tadi menyapu 9 provinsi. Apakah kau yang bergerak? Benar. Itu aku. Dengan perintah Dewa Perang, kita bisa memanggil semua keluarga bangsawan di bawah langit untuk menghadiri perjamuan pernikahan agung di Jiangcheng. Perintah Dewa Perang telah dikeluarkan. Tidak ada yang berani membangkang. Mustahil. Aku jelas melihatmu kalah tadi. Yifen, kau adalah pembohong ulung, dan sekarang kau berbohong lagi di sini. Ki pedang tadi jelas dilepaskan oleh Dewa Pedang Yang, namun kau bersikeras itu dilepaskan olehmu. Kau berani menceritakan kebohongan yang begitu kikuk. Juga, token Dewa Perang ini pasti barang palsu yang kau beli secara daring, bukan? Pemalsunya akan dieksekusi sampai 9 keturunan. Siapa yang berani memalsukan token Dewa Perang milikku?
Pedang suci yang Anda telah tiba. Dia baru saja mengatakan bahwa Anda dikalahkan olehnya. Dia mengatakan ki pedang itu dilepaskan olehnya. Bajingan yang tidak tahu malu. Mohon segera tahan dia. Omong kosong. Benar-benar mencari mati. Beraninya dia menghina langit. Aku tidak bisa. Guru menyukai sikapku yang dingin. Aku tidak boleh terlalu gelisah. Masalah ini selesai. Token Dewa Perang ini asli. Segera umumkan ini kepada dunia. Keluarga Yi secara resmi dipromosikan menjadi keluarga suci. Token Dewa Perang telah dikeluarkan. Semua keluarga dan klan di seluruh negeri dipanggil untuk berkumpul sepenuhnya di Jiangcheng paling lambat besok siang untuk menghadiri upacara pernikahan agung. Jika ada yang tidak patuh, mereka akan dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Ini tidak nyata. Bagaimana sebenarnya Yi Fen menipu kalian semua? Dia hanya berada di tahap pemurnian ki, hanya sampah yang tidak berguna. Tuan yang tolong lihat, apakah mungkin ada kesalahpahaman? Apakah Yi Fen mungkin mendapatkan pengaruh atasmu untuk mengancammu? Jika langit tidak melahirkan Kuyang Ganhuan, jalan pedang akan menjadi malam yang abadi. Sesuatu yang tidak ingin kulakukan. Siapa yang bisa mengancamku untuk melakukannya? Guru, aku tampil cukup baik bukan? Itu bisa diterima. Datanglah ke Hotel Jiangcheng besok siang untuk menerima para tamu. Benar. Panggil juga Qi Xianyun itu. Mengerti. Hari ini keluarga Yingku telah dipromosikan menjadi keluarga suci. Mari kita cari tempat untuk merayakannya dengan layak. Ayo pergi. Metode apa sebenarnya yang digunakan Yi Fen ini untuk merapal mantra pada semua orang? Qingyan, pasti Yifan ini memberikan pedang suci yang beberapa keuntungan. Lagi pula semua aset keluarga Jiang kami sekarang milik Yifan. Itu memang mungkin. Yi Fen bajingan yang tidak tahu malu ini. Apa yang tidak akan dia lakukan? Qingyan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Ayo kita pergi minum anggur. Sisa niat pedang yang begitu kuat. Yi Fen semakin kuat dan kuat. Sepertinya rencanaku harus dipercepat. Sudahkah kau dengar? Puncak Kunlun mengeluarkan pemberitahuan. Keluarga Yi mewarisi status keluarga suci. Mereka mengeluarkan token Dewa Perang. Memerintahkan semua keluarga di bawah langit untuk bergegas ke Jiangcheng untuk menghadiri upacara pernikahan agung besok. Sekarang hotel-hotel di Jiangcheng sudah penuh dipesan. Tokoh-tokoh penting ada di mana-mana. Besok Hotel Jiangcheng akan menyiarkan siaran langsung nasional. Seluruh kota dapat berpartisipasi dan menonton. Ini bukan hanya Yi Fen. Leluhur keluarga Jian juga akan menampilkan teknik tatapan aura untuk mencari Kaisar Langit. Peristiwa yang begitu agung. Kita bersaudara mutlak. Tidak boleh melewatkannya. Tepat sekali, tepat sekali. Aku bertanya-tanya kesepakatan apa yang dibuat Yi Fen. Dari sekadar sampah tingkat kondensasi Qi, tiba-tiba menjadi patriark keluarga suci. Menjual putrinya demi kejayaan tentu saja. Mengandalkan semacam nepotisme. Aku dengar keterampilan menjilat Yi Fang sangat mengesankan. Pada upacara pernikahan besok, dia masih harus membuktikan bahwa dia bukan seorang penjilat. Siapa yang akan mempercayai itu? Aku percaya itu. Apa gunanya kepercayaanmu? Aku percaya itu. Nona Nalan, silakan duduk. Silakan duduk. Orang-orang ini bergosip liar. Menghina patriark keluarga suci. Menurut hukum tersembunyi mereka harus dieksekusi. Tidak. Kau. Jangan selalu berpikir untuk membunuh orang. Itu membosankan. Semakin banyak diskusi semakin baik. Semakin luas diskusinya, semakin baik. Jangan khawatir saudara. Semua pengeluaran malam ini akan dibebankan kepadaku. Bagus. Semua pengeluaran malam ini akan dibayar oleh Tuan Muda Ye. Bagus, ayo minum. Oke, minum. Nona Nalan, bagaimana dia bisa menjadi bawahan Yi Fen? Itu tidak sesuai dengan rumor. Terlebih lagi melihat Yi Fen, dia juga tidak terlihat seperti penjilat. Siapa yang peduli padanya? Bagaimanapun besok siang, apakah dia seorang penjilat atau bukan? Kita akan tahu saat itu. Qingyan ini adalah industri di bawah keluarga Jiangku.
Ini adalah jaringan nasional. Aku bertanya-tanya, apakah kau pernah ke sini sebelumnya? Bagaimana mungkin aku datang ke tempat seperti ini? Qingyan, kau benar-benar yang terbaik. Tidak seperti wanita penggoda di luar sana. Kau benar-benar berbeda dari mereka. Aku benar-benar menemukan The film harta was karun. translated Ayo pergi, and Nona Liu. narrated by Kau sudah tiba. M-Media. Kalau begitu aku akan membuka Roman Echonti yang kau simpan di sini. Aturan biasa aku mengerti. 18 model pria berkulit hitam akan dikirim ke ruangan pribadimu. Qingyan. Roman Echonti apa? 18 model pria apa? Dan yang berkulit hitam. Suamiku. Tidakkah kau percaya padaku? Mereka salah mengenali orang. Bagaimana mungkin aku datang ke tempat seperti ini? Benarkah begitu? Terlebih lagi tempat seperti bar sangat kacau. Aku katakan padamu itu semua hanya gombalan. Apa kau tidak percaya padaku? Tidak, Qingyan. Aku percaya padamu. Kau benar. Staf layanan ini benar-benar butuh pelatihan yang layak. Kemari. Siapa kau? Aku adalah putra mahkota Jiang Han, keluarga Jiang Jiangcheng. Bar ini adalah milik keluarga Jiangku. Kalau begitu aku minta maaf. Bos kita saat ini bermarga Ye. Dia ada di dalam. Jika kau ada perlu bicaralah padanya. Yifan. Sialan dia lagi. Aku lupa. Dia menyita aset. Semua keluarga Jiang kami. Sekarang seluruh Jiangcheng miliknya. Sungguh ketidakadilan yang luar biasa. Kakak ipar. Minumlah. Yifan, jangan sombong. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang ajalnya sudah dekat melompat-lompat dengan begitu bahagia. 3 hari dari sekarang, aku akan membuatmu mengembalikan semua yang kau ambil dari keluarga Jiang. Saat itu aku akan membuatmu berpakaian silan dan menari seksi di sini dan menjadi bahan tertawaan seluruh bangsa. Cuma andalkan kau saja. Tuan Ye, maka hal-hal yang kau minta semuanya telah disiapkan untukmu. Karena hari ini aku sedang bahagia yang mana jarang terjadi. Ayo kita masuk dan bermain beberapa ronde. Ayo. Angka 3 kecil. Is F Spades yang menanggungnya. Qingyan, kenapa kau mengendalikanku? Qingyan, aku tidak pernah memintamu. Benda di lenganmu ini. Apa arti As of Spades? Ini? Itu hanya tato sekop. Kau bahkan tidak tahu ini. Banyak dari pelayan di sini memilikinya di tubuh mereka. Itu adalah hal yang dipuja oleh kelompok hitam. Jika kau menato Ratu Sekop, itu berarti dia milik pribadi secara eksklusif. Jika kau menato A Sekop, itu berarti dia digunakan bersama oleh komunitas hitam. Para wanita ini benar-benar jahat. Liu Qingyan, tato di lenganmu ini, apakah itu artinya? Tepat sekali. Tato Nona Liu bahkan dibuat langsung di sini oleh kami. Terlebih lagi, hal yang paling disukai Nona Liu adalah memesan 18 model pria hitam. Dan permainan yang dia sukai disebut Russian Roulette. 18 model hitam. Ya, Russian Roulette. Liu Qingyan, Tidak dengarkan penjelasanku. Bartender sialan ini, dia tidak bisa menjaga mulutnya tetap tertutup. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kita akan menikah besok. Jiang Han, kenapa kau tidak pernah belajar? Tidak bisakah kau mempercayai Qingyan? bagaimana aku bisa mempercayainya? Dia bahkan bermain Russian Roulette. Dan aku pikir tadi, dia adalah wanita tradisional. Sekarang minum menato dan pergi ke klub. Dia melakukan semuanya. Meskipun dia suka minum dan pergi ke kelab, merokok dan memiliki tato, dia tetap gadis yang baik. Apa hakmu untuk mendefinisikan wanita? Untuk apa dia datang ke bar? Bukankah aku tahu? Aku seharusnya tahu. The film was Kenapa kau tidak boleh tahu? and narrated by M-Media. Tujuan sebenarnya dia datang ke bar adalah untuk membicarakan bisnis. Baru-baru ini bangsa naga kita telah berbisnis dengan negara-negara Afrika. Tidakkah kau tahu itu? 18 pria kulit hitam itu, semuanya adalah lin penting. Apa yang disebut Black Sharing of Spade itu? Itu adalah kamar dagang untuk kepentingan bersama para pebisnis. Lagi pula, mengenai Russian Roulette ini, itu adalah permainan meja.
favorit Lin untuk dimainkan. Mengapa pikiranmu begitu kotor? Tidak bisakah kau berpikir sedikit lebih jernih? Jing Han. Aku telah berkorban begitu banyak demi mempertahankan klien. Benar sekali. Aku bahkan datang ke bar yang paling tidak kusukai. Aku tidak pernah menyangka kau akan berpikir seperti itu tentangku. Hatiku benar-benar hancur. Qingyan, aku salah. Aku seharusnya tidak salah paham padamu. Aku bajingan. Aku tidak tahu malu. Aku seharusnya tidak salah paham padamu. Aku salah, tolong maafkan aku. Tepat. Nah, itu baru kakak iparku yang baik. Semuanya. Malam ini bar kita memiliki program yang sangat menarik. Sang suci dari negeri asin, Nona Yingzi, akan membawakan pertunjukan, menyanyi, dan menari yang sangat indah, dan akan menjadi aksi penutup. Yang terpenting, Nona Yingzi berencana untuk, malam ini, membawa seorang pria pulang. Untuk menghabiskan malam bersama. Bagus. Qingyan, jangan khawatir. Apa Dewi? Atau orang suci? Mereka bahkan tidak sebanding dengan satu jarimu. Aku berjanji aku bahkan tidak akan melirik mereka. Yingzi, aku akan memberimu sebuah kotak. Pulanglah bersamaku malam ini, dan habiskan malam bersama. Aku adalah tuan muda Muran dari keluarga suci ilahi. Ikutlah denganku dan aku jamin kau hidup dalam kejayaan dan kekayaan. The film was translated and narrated by M Media. Pesonaku masih yang terbesar. Aku harus mempelajari bahasa Dongying. Bahasa asing ini harus dipelajari. Yevan itu dia hanyalah sampah yang tidak berguna. Apa dia bisa dibandingkan denganku? Malam ini aku milikmu. Permisi. Aku membawa teman wanita. Malam ini kau tidak perlu menganggapku sebagai manusia. Siapa yang bisa menolak ini? Yevan ini benar-benar beruntung. Karena itu masalahnya. Sepertinya, aku tidak akan belajar tentang Dongying hari ini. Mustahil. Ayo pulang. Sebelumnya Yifen selalu menjadi bucinku. Sekarang mengapa semua gadis memujanya? Pertama Gu Yingshu, kemudian Nalan yang keduanya memujanya. Sekarang bahkan ada seorang santa dari Dongying. Aku sangat marah. Apa sebenarnya yang begitu hebat dari Yifen ini? Apakah mereka semua buta? Qingyan, kau juga tidak perlu terlalu marah. Ini sungguh Membuatku marah sampai mati. Yifen pasti sengaja mencoba memprovokasiku. Dia sengaja mengatur seluruh adegan ini hari ini. Dia sebenarnya memiliki perasaan untukku di dalam hatinya. Pulanglah, polas cermin ilahi suara hati. Besok aku akan membuat pikiran sejatinya benar-benar terungkap. Bagus. Ayo pergi. Benar. Setelah segmen suara hati berakhir besok, aku ingin melakukan kultivasi ganda denganmu saat itu juga, menggunakan tubuh suci Dewa Bunga untuk membantumu. Dalam naik ke posisi kuasi Kaisar Langit, karena Yifen memiliki perasaan padaku. Melihat adegan itu, dia pasti tidak akan bisa menahannya. Berkultivasi ganda saat itu juga. Betapa menariknya. Aku menyukainya. Ayo pergi. Hamba khawatir bahwa orang suci Dongying itu memiliki niat buruk. Jangan khawatir, aku tidak akan rugi. Hanya saja, aku dikelilingi oleh banyak wanita. Kau tidak cemburu kan? Bagi hamba untuk bisa mengikuti Kaisar Langit, sudah merupakan sebuah kehormatan. Beraninya hamba bersaing untuk mendapatkan perhatian. Terlebih lagi Kaisar Langit adalah penguasa tertinggi. Sangat wajar jika ada banyak wanita di sekelilingnya. Bagus, kalau begitu aku akan menemui wanita itu sekarang. Yifen, betapa bahagianya dirimu. Tatapan yang penuh nafsu, orang bodoh seperti ini, juga bisa menjadi Kaisar Langit. Malam ini aku akan membuatmu berlutut di bawah rok delima milikku. Kau dikirim oleh Dongying untuk membunuhku bukan? Beberapa hari yang lalu.
Aku membunuh The Kato film was Xiongye. translated Iblis yang and mulia Abeno narrated Seimei by milikmu. M-Media. Melihatnya menggunakan cermin 1000 mil. Dia pasti mengirimmu untuk membunuh atau membuat skema melawanku. Kau. Karena kau sudah tahu segalanya. Trik picik tidak layak diperhatikan. Maka aku tidak akan berpura-pura lagi. Tapi kau tidak bisa menolakku. Aku memiliki tubuh suci Dewa Bunga. Itu tak bisa dibanding barang palsu seperti Liu Qingyan. Kau adalah Kaisar Langit. Jika kau mengambilku malam ini dan merebut esensi spiritual transformasi ilahi di dalam tubuhku, kultivasimu akan maju ke tingkat berikutnya. Kau pada dasarnya tidak bisa menolakku. Aku adalah kuda tunggangan yang bisa membuat kultivasimu melonjak seekor kuda gincu. Tidakkah kau ingin menungganginya? Memang, jika aku mendapatkan esensi spiritual Dewa Bunga, itu tidak sesederhana hanya menggandakan kultivasiku. Tapi aku tidak suka di tempat tidur. Aku suka di luar. Itu sangat mengasihkan. Tapi ada orang di mana-mana di luar. Tepat sekali. Itu bahkan lebih baik, aku lebih menyukainya. Kau bahkan lebih sesat daripada kami orang Dongying. Tapi aku akan mematuhi semua yang kau katakan. Baiklah. Maka hari ini, aku harus membiarkanmu melihat betapa kuatnya kami orang bangsa naga. Sebenarnya, Eyo. Skala dialog ini begitu besar. Kaisar Langit berkata, dia akan menungganginya sampai dia menangis. Astaga. Aku tahu Kaisar Langit tidak mungkin hanya memiliki satu wanita. Tapi aku masih merasa tidak nyaman. Mempertaruhkan sesuatu yang begitu besar, mempertaruhkan taruhan yang begitu tinggi. Ini benar-benar menungganginya sampai dia menangis. Itu benar. Menunggangi secara harfiah. Kaisar Langit, Yingzi itu sudah diatur untuk tidur di ruang utilitas. Dia menangis selama 3 jam berturut-turut. Dia mungkin belum pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Ditunggangi seperti kuda selama 3 jam. Betisnya sampai kram. di dalam tubuh wanita ini, bagaimana mungkin itu tubuh suci Dewa Bunga? Itu hanyalah 10.000 racun memasuki tubuh. Itu sama sekali tidak kalah kuat. Tubuh racun bencana kesengsaraan surgawi dari Liu Qingyan. Aku benar-benar tidak bisa membedakannya. Kaisar Langit sangat bijaksana. Terlebih lagi wanita Dongying ini. Di bangsa naga milikku, hanya bisa menjadi kelas orang terendah. Namun dia berani merangkak di depanku. Awasi dia baik-baik untukku selama 2 hari ini. Acara besarku sudah dekat. Jangan membuat komplikasi yang tidak perlu. Ya. Tuan Iblis. Aku dipermalukan oleh Kaisar Langit itu. Ada hal The sebaik film ini. was translated Yevan melayani and selama. narrated by M-Media. Tidak, dia menunggangiku selama 3 jam. 3 jam. Luar biasa. 3 jam sudah cukup. Bagi racun Ye untuk masuk ke tubuhnya. Sekalipun dia adalah Kaisar Langit, itu sudah cukup untuk membuatnya mati 10.000 kali. Anak muda tidak tahu batasan. Nafsu adalah pisau yang tergantung di atas kepala. Surga membantuku. Surga membantu Dongyingku yang agung. Bahaya besar yang tersembunyi telah dihilangkan. Tidak. Bukan itu. Dia menunggangiku seperti kuda. Dia sama sekali tidak jatuh ke dalam jebakan. Apel. Ada pria seperti ini. Kecantikanmu seperti ini. Namun dia masih bisa menolak. Dia bertindak terlalu jauh. Rencana jebakan madu gagal. Aktifkan rencana kedua. Paket racun Gu yang kuberikan padamu. Cari cara untuk memasukkannya ke dalam minuman Ye Fan. Racun Gu ini diciptakan oleh Master Gu Nanhai.
Gu patah hati 3 langkah. Sekalipun dia adalah Kaisar Langit, dia akan mati karena patah hati dalam 3 langkah. Tapi Tuan Iblis, Yevhen itu sudah waspada terhadapku. Dia tidak akan meminum anggur yang kuberikan. Upacara pernikahan di Bangsa Naga mencakup segmen di mana teh disuguhkan kepada kedua orang tua. Teh ini harus diminum. Cari cara untuk memasukkan racun gue ke dalam cangkir teh yang diminum Yevhen. Aku akan bergegas ke Jiangqing besok siang. Yeva, setelah diberi makan gue, tidak akan bertahan 1 jurus pun melawanku. Aku secara pribadi akan membunuh Kaisar Langit Ye. Ya, bawahanmu punya rencana. Pengantin pria Jinhan itu adalah musuh bebuyutan Yevhen. Dia juga tertarik padaku. Jika aku memberi sedikit isyarat, dia akan termakan umpan. Nona Yingzi, sudah 1 malam aku tidak melihatmu. Mengapa kau menjadi begitu kuyuh? Pasti karena bocah Yevhen itu. Apa yang telah dia lakukan padamu? Tuan muda Jing, aku tidak ingin hidup lagi. Yevhen itu, dia mempermalukanku dengan segala cara. Aku ingin balas dendam. Tapi aku hanyalah wanita lemah. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Maka tolong Tuan muda Jing, pada perjamuan pernikahan besok, masukkan ini ke dalam teh Yevhen. Ini racun gue. Apa kau pikir aku tidak tahu? Meskipun aku memiliki perseteruan dengan Yevhen, kita berdua adalah orang dari Bangsa Naga. Kau orang dari Dongying. Ingin aku menyerang rekan senegaraku sendiri. Ini adalah pengkhianatan. Pendidikan yang kuterima sejak kecil tidak mengizinkanku melakukan ini. Masalah ini tidak bisa dibicarakan lagi. Kau salah mengira aku sebagai orang lain. Tuan muda Jiang, apakah kau benar-benar tidak akan membantuku? Jika kau membantuku setelah pernikahanmu, aku bersedia menjadi selirmu. Ini Bukan hanya itu, The film was translated and setelah narrated menjadi by selirmu, M Media. seluruh keluarga bangsawan Dongyingku akan tunduk padamu. Saat itu tiba, keluarga Jiang tidak hanya akan menjadi keluarga nomor 1 di negeri ini, tetapi juga keluarga nomor 1 di dunia internasional. Sebenarnya, aku masih memiliki tubuh suci Dewa Bunga. tubuh suci Dewa Bunga. Jika kau tidak mau membantu, lupakan saja. Aku akan mencari orang lain untuk membantu. Selamat tinggal. Matamu benar-benar jeli dalam menilai orang. Apakah memberinya 1 saja sudah cukup? Atau haruskah aku memberinya seluruh kantong ini? Kau. 1 saja sudah pasti cukup. Gu jenis ini larut dalam air, tidak berwarna dan tidak berbau. Dia tidak akan bisa menyadarinya. Jangan khawatir. Aku sudah lama tidak menyukai bocah Yevhen itu. Lalu ini tidak terhitung sebagai pengkhianatan bagimu. Aku adalah seorang kultivator. Jadi memberikan obat kepada seseorang, bagaimana mungkin itu dianggap pengkhianatan? Lagi pula, setelah besok, Yevhen cepat atau lambat akan mati. Lebih baik dia mati lebih cepat daripada nanti. Cepat atau lambat dia harus mati. Kalau begitu aku akan menantikan kabar baik dari Tuan Muda Ji. Sialan. Aku kaya sekarang. Qingyan dan Yingzi, 2 tubuh suci Dewa Bunga. Aku akan langsung melesat ke tingkat Kaisar Langit. Pada saat itu aku akan menjadi orang nomor 1 di dunia. Ada pergerakan dari arah healing keluarga Jiang. Pasti leluhur keluarga Jiang kita yang keluar dari pertapaan. Nona Yingzi, sampai jumpa besok. Aku harus pergi ke sana. Selamat tinggal Tuan Muda Ji. Dasar bodoh. Dan tubuh suci Dewa Bunga ganda. Keduanya palsu. Kenapa kau tidak bercermin saja? Apakah mereka layak untukku? Hanya Yevhen yang layak untukku. Tapi kenapa dia memandang rendah diriku? Sialan. Dengan hormat menyambut leluhur tua keluar dari pengasingan. Dengan hormat menyambut leluhur tua keluar dari pengasingan. Siapkan untukku 30 perawan. Aku membutuhkan mereka malam ini. Leluhur tua, ini. Keluarga Jiang milikmu cukup kaya untuk menyayangi sebuah negara. Tidak bisakah kau menangani masalah kecil ini? Leluhur tua. Semua aset keluarga Jiangku telah disita oleh seseorang.
Siapa? Itu Yifan, Siapa Yevan itu? leluhur. Yifan adalah tunangan dari kakak laki-laki nominal King Yang. Dia mengambil semua asetnya, milik keluarga Jiang kita. Namun, King Yan memiliki tubuh suci Dewa Bunga. Kita sedang untung. Setelah pernikahan agung besar, keluarga Jiang kita akan mengambil kembali semua aset. The film Lagi was pula itu bukan translated kru Jiang. and narrated Pada by saat itu, M. Oh Media. Jiang Han akan menjadi seorang kuasi kaisar langit. Aku juga akan memiliki kekuatan seorang kuasi kaisar langit. Besok siang saat energi yang paling kuat, aku akan melakukan teknik mencari naga dan mengamati Ki untuk mencari kaisar langit ini. Selamat leluhur tua. Pada saat itu, keluarga Jiangku akan memiliki 3 kaisar langit dalam satu garis keturunan. Saat aku sedang berkultivasi dalam pengasingan, 2 kali sebelumnya, aku merasakan jejak kaisar langit. Sekali dia membuka dunia kesadaran ilahinya, aku memvisualisasikan siluet emas murni seperti gunung. Kedua kalinya dia mengayunkan pedangnya dan membelah gunung. Aku merasa bahwa dia sudah sangat dekat denganku. Tentu saja dia sangat dekat denganmu. Pada kenyataannya, dia ada tepat di depan matamu. Itu adalah cucumu. Mengenai itu Yevan, yang mengambil asap keluarga kita, dia hanyalah orang asing yang tidak dikenal. Setelah kita memanfaatkannya besok, aku akan mencabut tendonnya dan mengulitinya, dan menjadikannya gendang kulit manusia. Jiwanya akan ditekan selamanya. Leluhur tua sangat bijaksana. Leluhur memang bijaksana. Leluhur tua sangat bijaksana. Memegang matahari dan bulan memetik bintang-bintang. Tidak ada orang seperti aku di dunia ini. Jika surga tidak melahirkan aku yang Ganhuan, jalan pedang akan menjadi malam panjang yang abadi. Kau terlalu banyak bicara. Tinju ilahi alam utara Qixan Yun. Pedang suci 9 revolusi yang Ganhuan. Mengapa mereka berdua datang juga? Mereka datang untuk menghadiri pernikahan. Dan mereka berdiri di pintu masuk. Apa yang mereka lakukan? Sepertinya mereka sedang menyambut tamu. Menyambut tamu. Dengan 2 dewa pembunuh ini di sini. Siapa yang berani masuk? Aku takut mereka di sini untuk membuat masalah. Kakak seperguruan Ki Pedang Suci Yang. Mengapa Anda datang? Bukankah kakak seperguruan Ki pergi ke luar negeri? Berkat kau. Kami di sini untuk menyambut tamu. Menyambut tamu. Siapa yang memiliki prestis begitu besar hingga layak disambut oleh mereka berdua di sini? Kepala keluarga Ye Fan tiba. Silakan lewat sini Anda berdua. Hari ini, kalian adalah tamu-tamu paling terhormatku. Tanya. Bangun kau. Biarkan aku. Silakan Anda duluan. Sialan, Qixan Yun ini benar-benar tahu cara mencuri perhatian, mencoba meninggalkan kesan yang baik dengan membuka pintu. Kal, aku tidak bisa kalah. Injak aku untuk turun. Jangan kotori kakimu. Sialan. Apa yang terjadi di sini? Cepat tampar aku. Apakah aku masih bermimpi? Tinju ilahi wilayah utara membuka pintu. Pedang suci 9 revolusi menjadi pijakan kaki. Cepat. Di mana para wartawan? Cepat ambil fotonya. Ini pasti akan menjadi berita utama. Tunggu tidak. Yifan memiliki prestis sebesar itu. Pasti ada kesepakatan. Pasti ada kesepakatan. Pasti ada kesepakatan di baliknya. Apa yang sedang terjadi? Baiklah. Kalian berdua cukup masuk akal. Ketika hari ini berakhir, aku akan memberimu berdua petunjuk. Bangun. Cepat bangun. The film was translated and narrated Ini by adalah M. kehormatan Media. besar. Namun, dengan kalian berdua berdiri di pintu masuk, tidak ada yang berani masuk. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Cepat masuk. Lebih cepat, masuk. Patriark keluarga Suci Tuoba mempersembahkan 100 batang Ganoderma roh 10.000 tahun. Patriark keluarga Dongfang
mempersembahkan 300 buah vermilion 10.000 tahun. Ketika token perintah Dewa Perang muncul, keluarga di seluruh 4 penjuru lauta tidak berani membangkang. Pemandangan ini 10.000 kali lebih megah daripada upacara pertunangan terakhir. Sungguh seluruh bangsa berkumpul di sini. Ini kesempatanku untuk menghapus nama bucin. Momen terbaik. Teman-teman media cepat masuk. Akan ada berita besar nanti. Yang Ganhuan, kau membunuh kakak laki-lakiku. Serahkan nyawamu. Apa yang sedang terjadi? 5 tahun yang lalu, Murungsur musuh yang Ganhuan. keluarga Murongku dipromosikan menjadi keluarga suci. Kakak laki-lakiku Murongfu pergi ke Gunung Kunlun untuk menantang alam rahasia. Kau yang telah membunuhnya dengan kejam. Aku akan membunuhmu. Aku tidak ingat. Aku adalah penjaga gerbang keluarga suci. Selama bertahun-tahun, para penantang yang tewas di bawah pedangku. Jumlahnya pasti ribuan. Bagaimana mungkin aku mengingat seseorang bernama Murongfu? Kau benar-benar pembunuh yang kejam. Penjaga gerbang keluarga suci. Itu sangat mengerikan. Bagi keluarga bangsawan, itu adalah nyawa manusia. Namun bagi pedang suci yang, mereka hanyalah semut. Namun dewa pembantai seperti itu justru berdiri di pintu menyambut tamu. Hari ini adalah acara sukacita besar yang disiapkan oleh Tuan Ye. Kau berani membuat keributan di pintu masuk. Kau sedang menjemput ajang. Kau tahu ini acara yang menggembirakan. Semua orang yang datang adalah tamu. Sikap macam apa itu? Cepat minta maaf. Yifen, kegilaan apa yang sedang kau lakukan sekarang? Penjaga gerbang keluarga suci, 9 revolusi pedang suci yang Ganhuan. Membunuh itu dibenarkan. Kau suruh dia meminta maaf. Apa statusmu? Beraninya kau di sini kepada pedang suci yang memerintah orang ke sana kemari. Maafkan aku salah. Apa? Dia benar-benar meminta maaf. Namun, aku bisa menjamin, dia tidak dibunuh dengan kejam olehku. Gerakanku selalu bersih dan cepat. Semua penantang tewas dengan satu tebasan pedang. Tanpa rasa sakit. Kakak, apakah kau mendengarnya? Pedang suci meminta maaf padamu. Yifen, terima kasih. Keluarga Murongku menghargai kebaikanmu. Masalah kecil. Jangan bicarakan hal-hal ini di hari yang menggembirakan. Waktunya hampir tiba. Cepat masuk. Semuanya jangan hanya berdiri The di film sana. was Cepat masuk. translated and Sudah narrated dimulai, by sudah M dimulai. Media. Ayo pergi, ayo pergi. Perhatikan sikapmu. Pedang suci yang kakak seperguruan Ki. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kalian semua begitu mendengarkan Yifen dan masih menyambut tamu di pintu? Bukankah itu semua karena dirimu? Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin aku memancing kemarahan Kaisar Langit? Aku, Sebenarnya, ini semua diberikan kepada kami oleh Kaisar Langit. Hanya sebuah tugas. Kaisar Langitlah yang memerintahkan kami untuk menyambut tamu di pintu. tugas Kaisar Langit. Siapa Kaisar Langit yang kau bicarakan? Bukankah itu sudah jelas? Kaisar Langit ada tepat di depanmu. Dia adalah... Itu Jinghan bukan? Kakak seperguruan Ki, kau terlalu cerdas. Kau menebak identitas Jinghan begitu cepat. Jinghan lah yang menyuruhmu menyambut tamu di sini. Jadi kau tidak punya pilihan selain patuh. Tidak. Bukankah itu hebat? Aku sudah menduganya. Kaisar Langit Jing pasti sedang memikirkan untuk memberiku pernikahan yang megah. Dewa Tinju Pedang Suci. Apakah semua di sini menyambut tamu untukku? Kalian menyambut tamu dengan baik. Jika ada kesalahan sekecil apapun, aku akan meminta pertanggungjawaban. Kalian mengerti? Kau, ya. Kami pasti akan melakukan tugas kami dengan baik. Memiliki seorang pedang suci sebagai penjaga gerbangku terasa sangat menyenangkan. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Datanglah ke rumahku untuk menjaga gerbang di masa depan. Aku. Kakak senior Yang, mengapa kau tidak membiarkanku membunuhnya dengan satu pukulan? Apakah kau bodoh? Tidakkah kau menjelajahi internet? Itu sudah tersebar di seluruh internet. Kaisar Langit Ye menjadi bucin selama 3 tahun. Kaisar Langit itu juga tidak menyukai Liu Qingyan. Hal yang disebut cinta ini, siapa yang bisa memastikannya? Bagaimana jika Kaisar Langit masih menyimpan perasaan padanya? Kau sudah mati. Kakak senior, kau benar. Terima kasih kakak senior, karena telah menyelamatkan nyawaku lagi. Kakak senior. Selamat datang keluarga-keluarga besar dan teman-teman dari media. Tak upacara pernikahan yang megah ini. Selamat. Sungguh pertunjukan megah yang dibuat Yifen. Keluarga Gu telah tunduk. Kisian yang tinju ilahi wilayah utara. Yang Ganhuan pedang suci 9 revolusi. Semua mendukungnya.
Apakah ini masih orang yang sama dengan Yifen si bucin itu? Yifan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di belakangnya, 5 ahli alam suci yang hebat. Semuanya begitu hormat kepadanya. Ini pasti ada hubungannya dengan Liu Qingyan. Dia merendahkan diri selama 3 tahun, lalu menyerahkan wanita itu kepada orang lain, agar dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk bertemu dengan tokoh-tokoh yang lebih kuat. Yifen sangat penuh perhitungan. Kaisar Langit Ye. Orang-orang ini sangat berisik. Haruskah aku membunuh mereka? Penjaga keluarga Nalan milikku telah mengepung seluruh tempat ini. Jangan bertindak gegabah. Aku telah menunggu kesempatan ini. Menunggu selama bertahun-tahun. Hari ini seluruh bangsa telah berkumpul. Siaran langsung. Aku akhirnya menunggu hari ini. Hari ini semua keluarga bangsawan di negara ini telah berkumpul. Aku akan mempersingkat ini. 3 tahun yang lalu, Ibu Liu Qingyan mempercayakan dia kepadaku, memintaku untuk memperlakukannya seperti adik kandung sendiri. Itulah mengapa selama 3 tahun ini, aku merawatnya dengan cermat. Sekarang, dia telah menemukan Jiang Han yang dicintainya. Aku akhirnya menyelesaikan misi besarku. Apakah Yifan ini benar-benar bukan seorang bucin? Siapa yang tahu apakah itu benar atau salah? Dia mengatakan hal yang sama saat pertunangannya. Bagaimanapun dia dulunya adalah bucin nomor 1 di negeri ini. Yifan gagal sebagai seorang bucin. Jadi dia berpura-pura menjadi murah hati. Yifen, rangkaian alasanmu ini, meski dipakai di tempat megah tak ada yang percaya. Kau tidak akan pernah bisa menghapus nama bucin seumur hidup ini. Semuanya. Mohon tenang sejenak. Aku tahu bahwa karena caraku sebelumnya merawat Liu Qingyan dengan sangat baik, semua orang mungkin agak meremehkan. Namun hari ini, aku mengetahui bahwa keluarga Jiang memiliki artefak ilahi, cermin ilahi suara hati. Itu bisa membaca pikiran terdalam seseorang. Dalam sekejap, aku akan berdiri di depan cermin ilahi. Dan saat itulah kau akan tahu kebenaran dari kata-kataku. Cermin ilahi suara hati. Itu dulunya adalah tunggangan Kaisar Langit yang berubah dari binatang ilahi di tim. Cermin ilahi suara hati. Bahkan Kaisar Langit tidak berani berbohong di depannya. Yifen ini, bukankah dia akan menampar wajahnya sendiri? Pertunjukan yang megat memang pertunjukan yang megat. Kita akan tahu setelah melihatnya. Yifen, kau sendiri yang mengusulkan ini. Maka jangan salahkan aku. Di bawah cermin ilahi suara hati, semua isi hati Yifen yang sebenarnya akan terungkap. Dia sudah mencintaiku sampai ke tulang-tulangnya. Mari kita lihat bagaimana dia menangani akibatnya. Namun, diakui di depan seluruh bangsa. Tidak buruk juga. Aku Yifen, tidak pernah menyukai Liu Qingyan. Liu Qingyan itu benar-benar wanita murahan, busuk sampai ke tulang. Aku merasa jijik hanya dengan melihatnya. Aku Yifen, dikelilingi oleh para jelita. Mengapa aku harus menjadi bucinnya? Jika bukan karena sebuah permintaan, sudah lama aku menjualnya. Tapi sekarang, Jiang Han ada di sini. Pasangan yang menjijikkan, aku harus melihat mereka menikah. Kurung mereka dan nikahkan. Apa? Yifen sebenarnya tidak menyukaiku. Palsu. Itu semua palsu. Dia tidak hanya tidak menyukaimu. Dia bahkan menyebutmu sebagai wanita murahan. Benar-benar busuk. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Ye. Di depan cermin suara hati, mengutuk orang lain sungguh memuaskan. Dia ternyata bukan seorang bucin. Aku salah memahaminya. Aku sudah menduganya. Bagaimana mungkin Kaisar Langit menjadi bucin untuk seorang wanita cantik? Aku sudah menduganya. Bagaimana mungkin Yifen menyukaimu? Cepat, gosip ini akan meledak. Segera rilis siaran pers nasional. Rebut pusat perhatian berita. Kau terlambat, itu sudah menjadi tren nomor 1. Bucin papan atas negeri ini Yifen difitnah selama 3 tahun. Yifen hanya berpura-pura menjadi bucin untuk memenuhi permintaan orang lain. Demi menepati janji, dia menanggung label bucin selama 3 tahun sungguh mengharukan. Mulai sekarang tidak ada yang boleh menyebut Yifen sebagai bucin lagi. Kita berhutang permintaan maaf kepada Yifen. Komentar-komentar itu telah berbalik sepenuhnya. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah berdiri bersama para bucin. Menghapus bersih nama bucin itu. Menjadi diriku sendiri lagi. Itu luar biasa. Ini adalah nama bucin telah dihapuskan. Simpul hatiku telah terurai. Alam Kaisar Langit telah mencapai tingkat yang baru. Secara langsung, mencapai tingkat yang lebih tinggi dari Kaisar Langit.
Tekanan yang sangat mengerikan. Siapa yang berhasil menembus alam? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa energi pedangku tidak bisa diangkat. Mungkinkah itu? Benar sekali. Aku akan membuka kartuku. Tidak perlu berpura-pura The lagi. film Ini was aku. Aku telah translated keluar dari and pengasingan. narrated Leluhur by tua M. dari Media. keluarga Jiang. Fenomena surgawi tadi disebabkan oleh leluhur tua. Leluhur tua menggunakan teknik tatapan aura miliknya hari ini untuk mencari kaisar langit. Kekuatan leluhur tua sendiri juga tak terduga. Keluarga Jiang sangat mengerikan. Tekanan yang sangat mengerikan. Tokoh-tokoh besar dari bangsa naga ini semuanya suka muncul. Di babak final bukan. Tekanan yang baru saja kurasakan. Bahkan di atas Yi Fan. Leluhur tua dari keluarga Jiang ini, mungkinkah telah melampaui kaisar langit? Tuan Iblis, orang-orang dari bangsa naga menjadi semakin mengerikan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. 19 altar yang tersebar di seluruh bangsa naga. Sudah siap, kau bisa mengekstraknya kapan saja. Energi di dalam formasi agung. Begitu Yi Fan meminum racun gue, itu akan menjadi saat bagiku untuk bertindak. Dengan hormat menyambut leluhur tua keluar dari pengasingan. Selamat atas kekuatan leluhur terhormat yang mencapai tingkat lebih tinggi. Aku hanya bergerak sedikit tadi. Aku tidak menyangka itu akan menghasilkan efek yang begitu kuat. Sepertinya selama periode ini, pengasinganku, kekuatan kultivasiku meningkat pesat hingga ke titik di mana aku bahkan tidak mengenalinya sendiri. Kekuatan leluhur tua keluarga Jiang tidak terbatas. Kekuatan leluhur tua keluarga Jiang tidak terbatas. Kemakmuran abadi. Kemakmuran abadi. Menyatukan bangsa naga. Menyatukan bangsa naga. Dia fancy bocah itu hanya sedang pamer. Berusaha keras untuk mengadakan pernikahan hanya demi ketenaran yang konyol. Hari ini aku akan memberitahumu. Kekuatan adalah jalan utama. Tepat sekali. Leluhur tua benar. Kekuatan adalah jalan utama. Bahkan jika Yi Fan tidak menyukaiku, melihat bahwa Jing Han adalah kaisar langit, dia juga akan terpana. Melihatku menggunakan tubuh suci dewa bunga untuk berkultivasi ganda dengan kaisar langit, dia pasti akan menyesalinya. Mohon leluhur tua melakukan teknik tatapan aura untuk mencari keberadaan kaisar langit. Mohon leluhur tua melakukan teknik tatapan aura Mohon leluhur tua lakukan teknik tatapan aura untuk mencari keberadaan kaisar langit. untuk mencari keberadaan kaisar langit. Teknik mencari naga dan mengamati aura. Mata langit terbuka. Leluhur tua, bolehkah hamba bertanya, di manakah kaisar langit berada? Aku melihatnya. Aku melihatnya. Siluet kaisar langit sosok yang berhormat itu, persis seperti gunung-gunung. Auranya yang luas menembus langsung ke langit. Cahayanya bersinar di dekat biduk dan sapi. Kaisar langit ada di sini. Tepat di sini di dalam aula besar ini. The film was translated and narrated Hari ini by benar-benar M. membuka Media. mata kaisar langit ini yang berada di aula besar ini. Siapa kaisar langit itu? Cepat umumkan. Jangan terburu-buru. Aku sedang mencari sumbernya. Fondasi bangsa naga ini memang sangat dalam. Teknik mencari naga dan tatapan aura ini bahkan bisa menyembuhkan orang lumpuh. Yi Fan adalah kaisar langit. Mengetahui Jing Han adalah kaisar langit, bukankah ini terlalu mengejutkan? Dia bahkan berdiri dari kursi rodanya. Yi Fan. Apa Yi Fan adalah kaisar langit? Bagaimana mungkin itu terjadi? Tunggu. Teknik mengamati aura di dalam dunia kesadaran spiritual memungkinkan seseorang untuk melihat langsung ke kaisar langit dengan aman. Mengapa tubuh jiwaku akan meledak? Mungkinkah kultivasinya berada di atas kaisar langit? Aku tidak berani melihat. Jika aku melihat lagi, aku akan meledak. Ini bukan kaisar langit.
Kaisar Langit tidak akan menyebabkan jiwaku meledak. Ini jelas bukan Kaisar Langit. Memang. Aku bukan lagi Kaisar Langit. Kau membuatku takut setengah mati. Cara leluhur tua berbicara. Mengapa dia berhenti begitu dramatis? Aku sudah menduganya. Bagaimana mungkin Yevhen ini menjadi Kaisar Langit? Tepat sekali. Yevhen bukan Kaisar Langit. Yevhen bukan Kaisar Langit. Dia bukan Kaisar Langit. Leluhur tua pasti sudah gila. Kemunculan leluhur tua keluarga Jing ini begitu megah dan mengesankan. 1000 musim gugur dan 10.000 generasi menyatukan bangsa naga. Bahkan slogannya begitu megah. Aku pikir dia adalah tiran yang hebat. Kenapa dia hanya muncul selama beberapa menit sebelum menjadi gila? Dia meledak hanya dengan melihat seseorang. Yingzi, ingatlah ini. Ini adalah karakteristik orang-orang bangsa naga. Di bangsa naga, semakin kuat seseorang terlihat, semakin mereka terlihat kuat di luar, namun lemah di dalam. Mereka yang rendah hati sebenarnya adalah bos yang sesungguhnya. Jangan tertipu oleh penampilannya di permukaan. Jati begitu rupanya. Aku telah mendapat pelajaran. Jinghan, dia pasti sudah tahu bahwa kau adalah Kaisar Langit. Itulah sebabnya dia menjadi gila. Jam berapa sekarang? Apakah kau masih menyembunyikan identitasmu, Kaisar Langit Jing? Kaisar Langit Jian. Kapan aku menjadi Kaisar Langit? Tunggu. Leluhur Meman. Menjadi gila saat menatapku. Mungkinkah aku benar-benar? Aku hanya berada di tahap transformasi jiwa. Qingyan, apakah kau membuat kesalahan? Jam berapa sekarang? Calon nomor 1 di Jiangcheng. Apakah kau masih menginginkannya atau tidak? Masa depan, aku mengerti. Teknik tatapan aura leluhur tidak melihat masa kini, melainkan masa depan. Hari ini aku akan berkultivasi ganda dengan 2 tubuh suci Dewa Bunga dan langsung mencapai alam langit dan bumi. Aku adalah Kaisar Langit Jian. Benar sekali. The Aku film adalah was Kaisar Langit Jian. translated and Jiang Han adalah narrated Kaisar by Langit. M Takdir Media. keluarga Jiang sangat luar biasa. Aku sudah menduganya sejak lama. Orang-orang di internet sudah membicarakan ini sejak lama. Kami dengan hormat menyambut Kaisar Langit Jing. Kami dengan hormat menyambut Kaisar Langit Jian. Semuanya silakan berdiri. Aku bingung. Satu saat itu Jing Han. Saat berikutnya itu Yevhen. Siapa sebenarnya Kaisar Langit itu? Anakku, kau menyembunyikan ini dariku begitu lama. Ayah, aku akan menjelaskannya padamu nanti malam. Aku baru saja mengetahuinya sendiri. Orang-orang dari bangsa naga ini sungguh luar biasa. Plot yang terus berubah setiap saat. Dibandingkan dengan jalur kultivasi di Dongying, itu seperti permainan anak-anak. Sekarang aku mengerti perasaan Kato Xiong-ying. Aku belum menjadi Kaisar Langit. Hanya setelah berkultivasi ganda dengan Qingyan, setelah pernikahan selesai, dan kemudian berkultivasi ganda dengan saintes Dongying itu, Yingzi, barulah aku bisa mendapatkan kualifikasi Kaisar Langit. Pernikahan itu harus dipercepat. Ayah, saat ini sedang dalam segmen upacara minum teh. Kita harus segera menyelesaikan ini. Upacara pernikahan. Apapun yang terjadi, kita harus menyelesaikan pernikahan ini terlebih dahulu. Sambutlah kedua mempelai untuk mempersembahkan teh kepada para tetua kedua keluarga. Upacara pernikahan selesai. Tuan Iblis, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? 19 altar pengorbanan darah Dongying sudah disiapkan. Siap untuk diekstrak kapan saja. Kekuatan Vena Naga dari bangsa naga. Tetap sesuai rencana awal. Tunggu Yevhen meminumnya. Gu beracun pemutus hati 3 langkah. Minumlah. Cepat minum. Selama kau meminum gu beracun, pemutus hati 3 langkah. Bahkan Kaisar Langit pun tidak akan selamat. Rencana besar telah tercapai. Yingzi, perintahkan 19 altar. Mulai pengorbanan darat. Ya. Panji Raja Dunia Bawah. Sejujurnya, selain identitas Jing Han sebagai Kaisar Langit hari ini, ada kabar baik lainnya. Aku Liu Qingyan. Adalah tubuh suci Dewa Bunga yang sulit ditemukan di segala zaman. Hari ini kita berdua bersatu dengan sempurna. Bisa menjadi pasangan Kaisar Langit nomor 1 dalam sepanjang sejarah. Apel. Liu Qingyan adalah tubuh suci Dewa Bunga. Apakah rumor ini benar? Kaisar Langit dipasangkan dengan Dewa Bunga. Keluarga Jian tidak terkalahkan sekarang. Ya.
Apa yang baru saja kau katakan? Kau adalah tubuh suci Dewa Bunga. Aku jijik. Kau pelacur kotor. Menurutku kau hanyalah gadis manis. Tubuh suci lebih tepatnya. Aku sudah bermain denganmu ratusan kali. Bagaimana mungkin aku tidak tahu siapa dirimu? Dasar bodoh. Apa yang kau katakan? Apa yang dia katakan? Tidak bisakah kau mendengarnya? Lagi pula aku tidak tahan lagi. Tubuh suci Dewa Bunga bawaan apa? Ye Fen membohongimu. Istrimu hanyalah wanita menjijikan. Kau sama sekali bukan tubuh suci Dewa Bunga. Itu adalah Ye Fen yang menggunakan kekuatannya untuk membuat seluruh kota mekar. Sudah sampai di titik ini, dan kau masih tidak mau menetaskan air mata sampai melihat peti mati. Ye Fen telah menipu kalian semua. Kau hanya cemburu padaku. Korbankan darah 19 provinsi bangsa naga. Sempurnakan makhluk hidup di dalam Panji Raja Dunia Bawah. Iri padamu. Iri karena kau memiliki suami yang berpura-pura menjadi kasar langit dan seluruh keluarga pembohong. Itu sangat lucu. Teknik ilahi Panji Raja Dunia Bawah milikku telah sempurna. Jing Han adalah kaisar langit yang asli. Dia yang sebenarnya. Kalian semualah. Ye Fen menjadi bucinku selama 3 tahun dan aku bahkan tidak menginginkannya. Namun kau memungut sisa-sisanya seolah itu harta karun. Akulah penjahat utama. Bisakah kalian semua setidaknya menghormatiku sedikit? Ye Fen menjilatmu selama 3 tahun. Menurutku kau entah buta atau tuli. Baru saja cermin ilahi suara hati. Bukankah kau mendengarnya? Menurutku, kau telah berdelusi selama 3 tahun dan mengetahui bahwa Ye Fen tidak pernah menyukaimu. Kau sudah hancur di dalam bukan? Wanita-wanita itu berhenti berdebat semuanya. Hari ini, aku akan membanjiri seluruh bangsa naga dengan darah. Bangsa naga, semua makhluk hidup, bantu aku mencapai kekuatan iblis tertinggi. Korbankan untuk pesta darah leluhur Dongyingku. Tuan iblis Dongying. Dongying rendahan, berulang kali melanggar bangsa naga kita. Hari ini kau benar-benar berlari ke membuat masalah di Jiangchenku. Aku atas nama penjaga gerbang, keluarga suci, memerintahkan semua keluarga, tangkap dia. Keluarga Morong wilayah barat dah meminta untuk bertarung. Kilatan pertama Raja Dunia Bawah mengguncang langit dan bumi. Keluarga suci Tuoba memasuki pertempuran. Kilatan kedua Raja Dunia Bawah bayangan tanpa akhir. Seni iblis yang sangat kuat. Biarkan aku membendung sungai dengan pukulan. Raja tinju perbatasan utara di sini untuk menemuimu. Lihatlah. Militer, Dao, ilahi, tinju. Kilatan ketiga Raja Dunia Bawah. Mengejutkan hantu dan dewa. Seni iblis Dongying yang remeh. Kapan itu menjadi begitu kuat? Kilatan keempat Raja Dunia Bawah. Tebasan 10.000 pedang. Bahkan orang suci pedang telah dikalahkan. Semua keluarga bangsawan, tidak ada yang bisa menandinginya. Apa sebenarnya ini? Seni iblis mencapai langit. Ini adalah artefak ilahi Dongying milikku. Panji Raja Dunia Bawah. Panji Raja Dunia Bawah terhubung ke formasi besar yang dipasang di 19 provinsi bangsa naga. Mencegat takdir dan makhluk hidup bangsa naga kalian. Sekarang seluruh bangsa naga kalian telah menjadi sumber energi untuk formasi besarku. Dalam waktu kurang dari 3 hari, seluruh bangsa naga kalian akan berubah menjadi api penyucian tanpa akhir. Semua orang akan menjadi santapanku. Kaisar Langit Jian. Sekarang hanya Kaisar Langit Jian yang bisa melangkah maju untuk menghentikannya. Kami memohon Kaisar Langit Jing untuk bertindak. Kami memohon Kaisar Langit Jian untuk bertindak. Kaisar Langit Jing, biarkan mereka melihat kekuatanmu. Ayo. Panji Raja Dunia Bawah. The film was translated and narrated by M Media.
Untuk menghadapi ikan teri sepertimu, aku bahkan tidak butuh panji Raja Dunia Bawah. Apa yang sedang terjadi? Jing Han, bukankah kau Kaisar Langit? Di mana kekuatanmu? Sekarang giliranmu. Yi Fan, Kaisar Langit Ye. Kaisar Langit Yi. Apa? Yi Fan adalah Kaisar Langit. Bukankah seharusnya itu putraku Jiang Han? Hanya seorang Dongying berani menggunakan takdir sebagai umpan bangsa nagaku dan nyawa rakyat bangsa nagaku sebagai santapan. Katakan, bagaimana kau ingin mati? Di dalam cangkir ter yang baru saja kau minum, Jiang Han meracunimu dengan gu? Itu adalah gu beracun pemutus hati 3 langkah dari gu Master Sejati Laut Selatan yang diberi mandat oleh langit. Bagaimana rasanya? 10.000 gu sedang menusuk jantungmu sekarang, bukan? Rasanya tidak menyenangkan, bukan? Mengapa banyak sekali omong kosong? Mustahil, mengapa kau baik-baik saja? Kilatan kelima Raja Dunia Bawah. Siapa yang menyuruhmu berkedip? Menyuruhmu berkedip kepala. Bagaimana mungkin? Kau jelas-jelas diracuni oleh gue. Gu beracun ini. Bahkan Kaisar Langit pun tidak bisa menyembuhkannya. Maksudmu yang itu? Rasa ayam renyah. Apakah masih ada lagi? Mustahil. Bagaimana kau melakukannya? Dongying dengan susah payah mengaturnya selama lebih dari 100 tahun. Di bangsa naga kalian, mengubur 19 altar. Aku tidak mungkin gagal seperti ini. Aku akan menyeret seluruh bangsa naga kalian ke dalam jurang. Seni besar pengorbanan darah tanpa batas. Tidak bagus. Dia ingin mengubah bangsa naga menjadi alam hantu. Teknik ilahi telah sempurna. Yi Fan, kau tidak bisa menghentikanku. Bahkan jika kau adalah Kaisar Langit, kau tidak bisa melawannya. Keberuntungan nasional. Memang. Bahkan Kaisar Langit pun tidak akan sanggup. Tapi bagaimana jika aku berada di atas Kaisar Langit? Pernikahan Akbar telah usai, menyingkirkan iblis batin. Aku telah melampaui Kaisar Langit. Hidup berdampingan selamanya dengan semesta. Setiap menit, setiap detik. Aku berlipat ganda. Bahkan meningkat puluhan kali lipat. Bahkan aku sendiri tidak tahu seberapa kuat diriku sekarang. Tapi aku tahu, untuk berurusan denganmu, 1 jari saja cukup. Jari penjara alam liar agung. Tidak. The film Jiwa was nasional Dongying translated hancur. and narrated by Semuanya M berakhir. Media. Dongying benar-benar tamat. Pekerjaan selesai, waktunya berkemas. Kapan pesta akan dimulai? Jari penjara hutan belantara agun, kekuatan 1 jari. Sungguh menakutkan. Memegang matahari dan bulan di tangan, memetik bintang. Tidak ada orang seperti aku di bawah langit. Aku telah melafalkan kalimat ini seumur hidupku. Dan sekarang aku akhirnya mengerti. Garis ini terlahir untuk Kaisar Langit Ye. Sikap macam apa ini? Leluhur kami menyakitiku. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Bahwa Ye Fan adalah Kaisar Langit. Yi Fan, bukan Kaisar Langit. Yi Fan bukan Kaisar Langit. Yi Fan bukan Kaisar Langit. Yi Fan bukan Kaisar Langit. Leluhur tua dari keluarga Jing. Itu tidak salah. Keluarga Jingmu dari awal sampai akhir hanya memiliki teknik tatapan aura yang bisa diandalkan. Maksudnya adalah, Yi Fan bukanlah Kaisar Langit. Karena Yi Fan sudah melampaui alam Kaisar Langit. Terima kasih Kaisar Langit Ye, karena telah menyelamatkan kami. Karena telah menyelamatkan rakyat. Terima kasih Kaisar Langit Yi, Terima kasih Kaisar Langit Ye. karena telah menyelamatkan kami. Karena telah menyelamatkan kami. Karena telah menyelamatkan rakyat. Karena telah menyelamatkan rakyat. Kalian semua bangkitlah. Bangkit.
Itu bukan masalah besar. Yifan sebenarnya benar-benar kaisar langit. Aku benar-benar buta. Saat aku pergi mencari kakak seperguruan Qi di dunia indra ilahi, dialah yang mengalahkan kakak seperguruan Qi, Gunung Kunlun. Pedang yang membelah gunung salju itu juga dia. Aku benar-benar bodoh. Liu Qingyan ini. Dia adalah seorang idiot. Kau undang bencana kini tak bisa hidup. Siapa memberinya mata tanpa bisa melihat? Sekarang dia mungkin sangat menyesalinya, bukan? Sayangku, mari kita berkultivasi ganda. Melalui kultivasi ganda aku juga bisa menjadi kaisar langit. Segera nyahlah. Yifen, sebenarnya di dalam hatiku, The film aku was selalu memilikimu. translated Hanya and saja narrated sebelumnya, by aku M. sendiri Media. tidak menyadarinya. Kau ada di dalam hatiku. Sungguh sangat penting. Aku tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Qingyan, bukankah aku orang yang kau cintai? Kita sudah menikah. Siapa yang menikah denganmu? Pernikahannya bahkan belum selesai. Aku berubah pikiran. Sekarang di dalam hatiku, hanya ada Yifen. Jinghan, kau orang yang baik. Kau bisa menemukan wanita yang lebih baik. Tapi mulai sekarang, jangan hubungi aku lagi. Aku takut Yifen akan salah paham. Kau bersekongkol dengan pengkhianat Dongying dan bahkan merapalkan kutukan Gu padaku. Ini dianggap pengkhianatan. Sita properti keluarga Jiang dan musnahkan klan mereka. Ya. Ya. Yifan, putraku memiliki dendam terhadapmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku bersedia untuk segera memutuskan hubungan ayah anak dengannya. Selama kau bersedia mengampuniku. Aku bersedia menjadi anjingmu. Pergi dengan cepat. Yifan, jangan bunuh aku. Masalah saat itu sepenuhnya diatur oleh Jiang Nanhe. Aku tidak bersalah. Kalau begitu, aku akan segera meninggalkan keluarga Jiang. Mulai sekarang, aku akan menggunakan nama keluarga Ye bersamamu. Selama kau bisa mengampuni nyawaku. Kau benar-benar ayah yang penyayang dan anak yang berbakti. Dulu keluarga Jiangmu menyerbu keluarga Yeku. Hari ini aku akan membalasmu 100 kali lipat. Keluarga Jiang, musnahkan 10 generasi kerabat. Baik, muridmu akan menanganinya secara pribadi. Adapun dirimu, jangan coba trik itu padaku. Aku awalnya menggunakan tubuhmu untuk menahan 3 tahun malapetaka. Hanya dengan begitu teknik ilahiku mencapai kesempurnaan. Aku berniat memberimu periode keberuntungan, tapi aku tidak menyangka kau sebelumnya terus-menerus memanfaatkanku. Keberuntungan itu sudah hilang. Yifen, mohon maafkan aku. Aku memiliki tubuh suci Dewi Bunga. Jika kau berkultivasi ganda denganku, kekuatanmu akan meningkat 1 tingkat lagi. Tubuh suci Dewa Bunga. Kau benar-benar percaya bahwa aku mengarangnya. Kau sebenarnya adalah tubuh racun kesengsaraan surgawi. Siapapun yang berkultivasi ganda denganmu, pasti akan menarik sambaran 5 petir. Menyebabkan malapetaka bagi klan mereka. Terlebih lagi nyawamu. Tidak akan melebihi setengah tahun. Yifen, aku mohon padamu. Aku menyesal. Aku akan menjadi budakmu. The film was translated Lempar dia ke and penjara bawah narrated tanah. by M. Biarkan dia Media. mengurus dirinya sendiri. Penjaga, bawa dia pergi. Kaisar Langit, Ye. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah itu perlu dikatakan? Cari tempat dan berikan kontribusi pada populasi bangsa. Kebetulan, hamba baru saja mempelajari 1 set baru. Teknik Agung Kultivasi Ganda Wilayah Barat. Hamba memohon Kaisar Langit untuk mengkritiknya. Ini tidak nyata. Yeven pasti sedang mengujiku. Cermin ilahi suara hati itu palsu. Pernikahan agung itu juga palsu. Yeven masih menyukaiku. Dia pasti terpaksa menjaga harga diri. Itulah sebabnya dia tidak berani mengakuinya. Dia adalah bucinku. Apa yang kau teriakkan? Cepat lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku adalah wanita Kaisar Langit Yi. Kaisar Langit Yi adalah bucinku. Beraninya kau mengurungku di sini. Kau pasti sudah mati. Satu lagi telah menjadi gila. Secara global ada terlalu banyak orang yang ingin menjadi wanita Kaisar Langit. Yang ke-32 bulan ini. Aku berbeda, aku nyata. Yeven adalah bucinku. Selama 3 tahun terakhir dia selalu datang saat aku memanggil. Dia pasti akan datang dan menyelamatkanku. Pasti.
Dia datang.